Oke, ya kembali lagi di Mario Angelo Podcast sekarang Pak ya, dan sekarang gua lagi bersama 3 tamu spesial yang akan menemani gua untuk membahas Doctor Strange in the Multiverse of Madness. So, kalian harus tonton video sampai habis karena di sini kita akan berbagi kisah kita ya Pak ya, di mana kita merasa marah mungkin atau merasa kecewa atau merasa senang, kita nggak tahu Pak ya. Jadi kita akan bahas semua di sini. Oke, tapi di sini gua mau sambut dulu dari Bro Ganos nih. Halo Bro Ganos. Halo Bro Mario, hai. Oke, gimana kabarnya Bro Kanos? Alhamdulillah baik banget. Ya, oke. Oke. Oke, dan juga ada Bang Rehan nih dari Clip Out X Universe nih. Oke, Bang Rehan. Halo. Oke, yo, ya ini adalah raja roasting kita di sini. Jangan kasih beban. Gue bisa di blacklist ini. Gak dikasih screening gue nih nanti. Benar. Gue langsung beban ini. Gue langsung beban duluan ini malah. Aduh. Oke, dan juga ada Bang Putra dari Previn Putra, Pak. Halo Bang Putra. Halo semuanya. Nih kayaknya habis dari podcast gue langsung cek apa kalau nanti udah diuploadnya, gue kayak harus cek kolom komentar deh. Siapa yang bilang nanti Kak, Putra lagi ya kan. Dia lagi, ini lagi gitu ya kan. Gue pengen cek gitu kan. Nah, gini ya Pak ya. Alasan kenapa gue tidak mengganti tim saya, kenapa gue selalu undang Ganos, Bang Putra, karena mereka berdua enak diajak ngobrol Pak. Gue enak nih Pak, enak banget. Enak banget. Atau mungkin kita cari member yang perempuan juga kali ya. Wow. Ada warnanya ya. Iya, biar nggak batangan semua gitu ya kan. Biar ada biar kepake tuh background gitu kan. Iya, main tuh. Di belakangnya Bro Raihan kan ada itu. Ah, ya ada tuh waifu kita itu, Pak. Tolong itu nggak boleh diganggu ya. Ya, ini yang nonton juga nggak boleh ada yang ngatain Elizabeth Olsen. Oke? Aku sudah jatuh cinta sama dia semenjak Avengers yang kedua. Oke? Kalau ada yang bully, kalau ada yang ngatain dia berhadapan sama gua, ya, itu bini gua. Itu bini saya. Jangan coba-coba, ya. Macam-macam Anda. Mohon maaf Pak, dia juga waifu saya Pak. Mohon maaf nih ya. Kita akan bagi 50 nih. Nggak bisa. 95% lo mah sama gue. Oke. Tapi intinya kita akan bahas filmnya Doi, Pak ya. Ya. Oke. Oke. Oh, film dia ya? Iya. Film dia ya. Film bukan dia film dong. Doctor Strange ya? Bukan. Oh, bukan. Kita bahas Bukan ini baru yuk. mulai. Yuk. Film dia sama Josh Brolin yuk. Relate sama ini yang kalimatnya Wanda di Endgame. You took everything for me. Iya juga ya. Iya juga ya. Bener nih. Oke. Tapi ini kita akan bahas mengenai Multiverse of Madness. Gue yakin kalian sini udah pada nonton Pak ya, terutama si Bang Rehan ya. Siap-siap Pak ya. Oke, gue mau tanya dulu nih ke Bang Putra dulu nih, sebagai orang yang sangat antusias terhadap si Elizabeth Olsen ya, waifunya dia. Gue mau tanya nih Pak, menurut lo nih, first impression lo setelah lo nonton Multiverse Madness, apa yang membuat lo terkesan dan juga apa yang membuat lo tuh kecewa juga? Mungkin ada, silakan. Oke, kita bahas first impression dulu kali ya. Kita bikin nafasnya tuh teratur dulu gitu ya kan awal-awal ya nggak sih? Oke, jadi first impression setelah nonton Multiverse of Madness adalah aku memuji di bagian visual effect. Visual effect-nya, terus permainan warnanya, color grading-nya. Pokoknya dari kemarin tuh gue sempat bilang color grading karena permainan warnanya cantik. Nggak melulu soal nih kayak background gue sekarang ini merah-merah tuh semuanya itu kayak perpaduannya tuh pas gitu kan, timing keluarnya juga pas, nggak melulu kita dihadapin sama visual yang semuanya merah gitu kan. Di awal film kita diliatin visual yang sangat berwarna gitu ya kan, dan juga portal dari America Chavez juga bagus gitu kan, permainan warna silver dan kayak kaca-kacanya gitu tuh. Glassing itu bagus itu. Jadi kayak gue pertama itu memuji ialah di bagian visual effect-nya sih gitu. Dan nuansa horor yang dibawa Sam Raimi itu udah jangan diraguin lah. Itu udah ciri khasnya dia. Itu udah permainannya dia gitu, dan dia bawa ke Multiverse of Madness dengan beberapa jump scare yang berhasil. Sebenarnya berhasil gitu.
Itu yang kedua dari sisi horor. Dan yang ketiga, Doctor Strange, si Benedict Cumberbatch kembali memainkan role modelnya sebagai Doctor Strange dengan bagus, dengan porsi yang sama juga dengan Scarlet Witch-nya sebagai Wanda gitu kan. Elizabeth Olsen sebagai Wanda, Elizabeth Olsen sebagai Wanda dan juga Scarlet Witch gitu. Semua porsinya sama gitu kan. Walaupun ada beberapa, tapi nantilah kita bahas. Yang jelas first impression gue adalah gue memuji visualnya yang bagus, scoringnya yang enak gitu kan. Terus juga visualnya yang cantik, cerita yang sebetulnya fresh banget gitu loh, fresh sebenarnya, mengangkat tema tentang multiverse ya kan. Jagat dunia yang udah mulai kacau gitu kan, timeline udah mulai kacau. Itu sebetulnya unik, seru, dan disampaikan ke penonton tuh nggak yang bertele-tele gitu, memang benar-benar ditulis, dikemas, dicetak yang benar-benar rapi dan mudah dipahamin. Itu first impression gue. Oke. Cukup panjang, Pak. Tapi gua masuk sih, ada beberapa jump scare-nya gue gak bagus sih, Pak. Kalau gue dulu nih, Pak ya. Gue dulu nih. Multiverse of Madness. Ya, jujur aja ya, untuk film ini it's okay, bagus. Gue gak bilang jelek, bagus. Ceritanya bagus, jelas, jump scare juga ada. Sam Raimi juga kelihatan dia tuh kayak berubah MCU yang awalnya itu lawak-lawak ceria-ceria. Di sini dia tuh malah berubah menjadi suatu konsep yang benar-benar dark juga, seperti yang kita udah di Moon Knight. Dan juga untuk si Wanda, waifu saya utama ya. Wow, aktingnya juga udah langsung berubah, Pak ya, seperti yang kita udah di WandaVision. Kegilaannya udah kembali lagi, Pak. Makanya film ini sebenarnya bukan Multiverse of Madness, Scarlet Witch in and Her Madness. Itu yang gue langsung mikir nih, bukan nih. Ini bukan Doctor Strange sih. Cukup oke banget justru, bahkan ya nanti kita akan bahas ya Pak nanti untuk lebih seperti apa. Tapi first impression gue adalah di film cukup oke dan juga layak di rewatch. Bisa gue sih. Tapi kalau dari Bro Rehan nih, ini first impression dulu ya. Kalau untuk konsep, menurut gue ini konsep yang baru sih, konsep cerita yang baru, karena ya serba salah sih maksud gue. Kalau misalkan karena kan kita awal-awal berteori katanya bakal ada secret villain kan. Tapi di satu sisi gue juga mikir gini, masa iya kalau ada secret villain temanya basi ya nggak sih? Maksud gue kan kayak sebelum-sebelum itu MCU udah sering bikin tiba-tiba ada secret villain gitu ya kan? Iya, ada secret villain gitu. Jadi kalau misalkan di film ini ada secret villain lagi, misalkan Nightmare gitu, menurut gue malah makin dihujat justru menurut gue. Kalau untungnya Wanda tuh porsinya tuh bisa dibilang bagus lah di film ini. Walaupun emang terkesan kayaknya Wanda tuh kayak nutupin tokoh utama ya nggak sih, tokoh utamanya jadi second lead gitu seolah-olah. Tapi di satu sisi kalau misalkan kita nggak fokusin ke Wanda, nanti kita nggak tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi sama si Wanda ini. Karena kan gue yakin banyak yang nggak nonton WandaVision kan, jadi takutnya si Disney ini nggak bisa nyerok penonton yang nggak nonton WandaVision di Disney Plus gitu sih menurut gue. Kalau untuk scoring, jujur scoringnya kalau dibilang bagus sih, gue sukanya tuh yang bagian di trailer, tau nggak apa sih yang pokoknya yang jeng pas Illuminati ya nggak sih? Pokoknya ada adegan trailer tuh terus Illuminati. Nah itu gue suka. Cuman sisanya ada beberapa yang agak kurang tepat. Sama ada satu backsound, gue baru dapat referensi, katanya itu ada backsound yang dari animasi series ya. Pas Profesor X muncul, nah itu gue lumayan suka tuh. Padahal gue pun nggak tahu ya itu backsoundnya Profesor X. Cuman karena dia ngambil referensi dari situ kayaknya bagus. Kalau untuk sisanya kayak America Chavez, totalitas aktor kayak Benedict Cumberbatch mah udah bagus. Dan satu lagi Wong keren anjing di sini. Iya. Wong di sini keren lo anjir, berguna lo anjir di sini. Wong di film sebelumnya anjir dia cuma nonton anjir. Kok cuma jadi sidekicknya tuh. Iya anjir kata gue. Di sini anjay sih. Iya berguna pisan, apalagi pas lawan Gargantos anjir keren banget deh. Bisa muter gitu anjir badannya ini. Oh iya. Keren sih. Bagus posisinya Wong, kita bisa lihat actionnya juga lebih dipertingkat Pak ya, karena dia kan Sorcerer Supreme. Ya Sorcerer Supreme. Iya. Gitu sih. Katanya Sorcerer Supreme. Nanti kita cari tahu lagi ya. Kita bahas lagi. Oke. Thank you. Dan juga ini Bro Ganos, gimana pendapat lo? Gue pengen tahu nih. Tentang apa nih? Tentang ini Multiverse of Madness.
Gue ini tuh kayak ini sih, kayak sebuah film yang berjudul Wanda versus Everybody gitu. Ya, kalau menurut gue sih untuk ini ya, untuk Doctor Strange Multiverse of Madness tuh bisa dibilang sebagai film yang ya lumayan fresh ya, karena nggak kayak film MCU sebelumnya. Jujur aja, kalau sebelumnya kita cuma ngelihat sebuah film yang duar doang, di sini nggak. Ini ada bumbunya gitu, ada bumbunya dan itu lengkap. Kalau misalkan film MCU itu anggapannya mie instan ya, kayak ada template-nya gitu, kayak Bang Putra bilang template gitu kan, mie instan. Itu udah dikasih bumbunya langsung kan gitu. Tapi kalau Multiverse of Madness tuh enggak, itu kayak mie instan yang dicampur telur, dicampur sama apa namanya tuh sayur, bawang dan sebagainya, dan bagus sih. Cuman ya bagus untuk skala film MCU gitu. Itu bumbunya ngulek loh. Iya, kalau Multiverse of Madness tuh bumbunya ngulek loh. Tapi Pak, jangan makan mie keterusan, itu aja dah. Usus buntu loh. Jangan nonton MCU keterusan teman-teman, oke? Otak lo langsung MCU terus. Lo campaign atau apa? Jelas-jelas sih sekarang nih. Masa ya orang nggak boleh nonton film MCU? Terus gimana dong anak-anak sekolah yang baru suka nih? Anak-anak sekolah yang baru suka dengan Marvel. Terus lo bilang nggak boleh nonton MCU? Lo campaign apa gimana? Visinya mana? 2022. Tiba-tiba langsung mengundang provokasi. Ayolah kita rusaklah semua dunia persilatan ini lah. Ayo bagaimana? Ayo. Aduh, hancur dia. Oke. Tapi ya, oke. Gua ngerti maksudnya kan. Maksudnya apa ya? Multiverse Madness ini enggak cuman kayak MCU yang bisa dibilang enggak ada story-nya sih. Ya, gue setuju. Cuman ini Pak, gue akui untuk Multiverse Madness ini tidak semua orang bisa nonton. Karena ini adalah kontinuitas tidak langsung dari WandaVision. Itu pun banyak orang yang belum nonton. Banyak orang Pak di studio tuh, wah ini kok Wanda kok bisa punya anak Gak ngira tips saja. Iya, tips saja sih buat yang belum nonton. Ini belum sama sekali. Ini kan udah seminggu nih jatuhnya nih. Tapi masih belum nonton gitu. Ya saran gue sih kalau lo punya kebiasaan gampang kaget, latah gitu kan, tidak disarankan lah gitu. Ya. Karena banyak banget adegan-adegan yang akan bikin kalian mengeluarkan kata-kata yang sangat sopan ketika latah gitu misalnya kan. Ya gitu. Ya. Hati-hati aja gitu. Dan juga jangan bawa anak kecil ya ke studio. Untuk Multiverse Madness ini bener-bener berbeda. Bukan film MCU seperti biasanya. Karena ini PG-13 tapi gore-gornya tidak sesuai dengan rating. Itu yang gue langsung nilai. Makanya gue pada saat breakdown tuh ngomong ini film bagus tapi tidak sesuai rating. Itu aja. PG-13 kok gore-nya segini tuh R-rated Pak, maaf nih. Iya, harusnya. Meskipun nggak ada kata-kata kotor ya. Nggak ada, tapi gore-nya itu loh Pak, itu R-rated sih. Astaga, Gargantus mati copot tuh. Jelas loh itu Pak, ya ampun. Terus langsung dia kita lupa, wow gitu Pak. Kalau gua ya di IMAX hari pertama, wow. Ceprok, iyalah kaget Pak, gila itu gak bangsat nih Premi. Ini ya bis kebelah itu serem banget, bis kebelah itu loh. Keluar semua isinya. Iya, ada kan bis yang kebelah itu serem banget loh. Makanya jangan ditonton buat orang-orang yang ini tuh yang gampang jantungan apa-apa itu. Iya, bis kebelah itu aja udah serem loh, apalagi Gargantos yang kebelah gitu kan, darahnya keluar semua. Anjir. Tapi itu sih Pak. Kalau gua sih untuk langsung ke kekurangannya ya. Kita bahas kekurangannya nih. Gua dulu nih. Kekurangannya ya, lu tau lah. Ya udah nonton Multiverse of Madness lu tau lah ya kekurangannya apa. Satu, variannya. Itu aja sih Pak. Earth 838 mau diekspor mau gimana? Ya gua tahu di varian. Cuma nggak setolol itu. Itu loh Pak. Nggak setolol itu. Ya gua tahu varian tapi nggak segoblok itu. Jadi gitu loh. Gua ngerti maksudnya MCU itu adalah untuk memperkenalkan Illuminati ke MCU walaupun dari universe lain. Gua tahu sehingga MCU akan punya project untuk Illuminati versi Earth 616 kan Pak ya. MCU udah confirm 616 bukan 1999. Jadi seperti itu Pak. Tapi menurut kalian nih untuk Illuminati langsung kita gecep Pak ya dari Bang Rehan dulu nih. Anjir, langsung ke gua. Lo ngomong Illuminati jenggot gua gatel nih. Tapi gua ngomongin soal 838 dulu ya. Ya, silakan. Bebas, bro, bebas. Kalau menurut gua nih ya, kan tadi lu bilang itu Earth 616 kan ya, apa namanya? Earth MCU atau timeline MCU yang awalnya Secret Timeline. Ya kan?
Cuman gua mikirnya malah kayak gini. Misalkan gini. Kita di timeline utama, ya kan? Terus kita menemukan ada universe lain selain timeline kita, ya kan? Nah, kita yang menamai sendiri universe itu. Dengan nama 616. Tapi universe yang kita namain itu bukan berarti itu namanya 616. Ngerti nggak? Jadi itu cuma mereka yang namain aja. Jadi kita nggak tahu apakah itu beneran 616. Kita nggak tahu. Menurut gue sih kayak gitu ya. Jadi mungkin ya kita nggak tahu lah ya. Pokoknya intinya kayaknya sih gitu ya. Jadi kayak ibarat kata gue nemu universe baru gitu kan. Misalkan, oh ternyata ada universe di mana gue ngapain gitu. Tapi terus gue namain nih universe gue universe C gitu. Padahal universe itu bukan Earth C gitu. Entah itu Earth apa gitu mereka menamainya gitu. Tapi gue aja yang namain dia jadi Earth C gitu. Kayak namain kontak WA terserah kita kan. Nah kayak gitu. Kalau yang gue lihat sih kayak gitu sih ya. Menurut gue sih kayak gitu. Illuminati yang dibilang cerdas ini menamai Earth MCU ini dengan nama 616 gitu. Dan selalu 3 angka ya. Nggak tahu kenapa. Yang baru muncul tuh kan 838 sama 616. Setahu gue kan ada yang 4 angka juga kan. Ada yang 1610, ada yang berapa gitu. 69 belum ada Pak, 69 ya. Ya belum. Jadi siapa tahu universe Deadpool. Iya. Ini bandar-bandar togel langsung pas habis nonton ini langsung masang nih kayaknya. Bandar-bandar togel yang terhormat ya, setelah Anda nonton Multiverse of Madness coba pasang ya, mana tahu ya kan cuan di sana, oke? Oke, siap. Iya sih, gua setuju sama Bang Rian. Ini yang dimaksud Earth 616 ini bukan konfirmasi langsung dari Earth MCU-nya. Ini hanya sebagai data yang disebutkan. Ya sama sama gue juga setuju. Kayak nomor WA, lu kasih nama siapa aja tuh bisa. Oke. Kecuali Pak ya, kecuali kalau untuk Earth 616 ini penamaannya dari si Kang atau Remain, itu beda lagi. Beda lagi tuh, Pak. Iya. Elizabeth Olsen aja di kontak gue kasih bini gue namanya. Dong sah dong, ya nggak Rehan sah kan? Gue mau kasih kontak apa aja sah dong. Sah, terserah dong. Sah dong. Asalkan orangnya nggak ngecek di get kontak aja ya nggak sih? Iya. Wow. Aduh masuk ini sponsor tuh. Gue sebut loh. Aduh. Get Contact, solusi untuk masalah stalkingan Anda. Wah. Itu subscriber gue sampai ada yang komen anjir. Anjing iklan get kontak mulu gitu. Kalau dulu kan Hago ya kan. Subscriber gue udah marah-marah anjing. Iklan Hago mulu, sekarang iklan get kontak mulu, micet anjir kata gue. Micet. Iya iklan channel gue sih jelek-jelek kata gue. Apa kek UNICEF kek gitu yang bagus kan. Iklannya Tinder. Waduh, lo kan lumayan Pak. Yang penting kan no skip. Iya. Mungkin no skip sih. Oke, lanjut Pak ya. Oke, kalau gue sih ini Pak ya. Gue mau tanya dulu juga nih. Setelah Bang Rian, gue mau tanya juga ke Bang Ganos ya. Soal Illuminati gimana? Illuminati di Art 838 ya. Menurut gue Illuminati di Art 838 itu sebenarnya secara show off tuh bagus sih. Kecuali Captain Carter sama Baron Mordo itu menurut gue memalukan, jujur aja. Nah, kok bisa Pak? Kenapa? Karena kalau misalkan kita perhatikan dari seluruh anggota Illuminati yang kelihatan kayak angkuh kan itu Captain Carter, ya nggak? Si Strange baru ngomong gitu kan, malah dilempar pakai apa? Shield. Kan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak harus dilakukan oleh seorang superhero gitu loh. Iya. Ih, kan? suara shieldnya pas lagi terbang-terbangnya, dentuman di bioskop kenceng banget, jujur. Dang gitu kan. Itu sih. Dan kalau menurut gua secara penampilan ya, itu bikin merinding sih pas apa Profesor X muncul. Itu gua langsung keinget X-Men yang versi kartun. Ada yang nonton nggak? Nonton saya, Pak. Gua nggak tahu. Cuman gue appreciate aja. Wah. Dia pakai background lama kan? Iya.
Susah tuh nyarinya filenya anjir. Goblok. Padahal Dia sebenarnya bisa nggak gini. iya, dia Apa? nggak ngoprek pakai komputer loh, ada hard disk yang dia oprek loh. Makanya teman-teman yang pas lihat itu tolong di effort ya, tolong dikasih Effortnya apresiasi itu. itu. Iya, effort itu kasih ini loh. Ya, kasih tepuk tangan atau apa gitu loh. Lo agak excited dikit. Itu nyarinya hard disk bukan file, bro. Hard disk. Hard Mending disk. server kayaknya itu udah server Iya. Marvel. Iya, mending kalau diarsipin dibongkar. kayak Google Drive. Iya, mending kayak sekarang ada Google Drive segala macam. Itu hard disk, bro. Fisik. Dari Lo mau tahun 1900. Bener, lo mau Cari tuh bongkar filenya tuh mana? mana anjir gitu. Iya, itu kalau nggak kena Demi hujan. 5 detik. Ya. Demi 5 detik doang gitu loh. Mereka harus nyari kayak gitu, nyari ke gudang lagi gitu. Untung masih ada. Kalau jamuran gimana? Udah nggak layak pakai gitu. Bang Putra Tolonglah. selalu ada jokes yang muncul. Gak bener kan, file-file lama kayak gitu tuh kalau nggak solusinya jamuran, covernya udah mulai kemakan rayap gitu kan, tempatnya yang udah nggak karuan gitu. Iya dong, tempatnya udah nggak karuan dong. Tolonglah teman-teman ya, tolonglah. Effort lo nyari backsound kayak gitu doang. Tapi gini Pak, kalau untuk soal X-Men yang lama, jujur aja gue nonton Pak. Sampai sekarang gue nonton Pak. Bahkan gue rewatch sih Pak di Disney Plus. Bagus Pak animasinya. Bagus. Gue masih lanjutin nih. Tapi ya itu sih merinding sih. Tapi untuk lagu X-Men lama ya, kalau gue ya sebagai market yang bisa dibilang tidak menonton semua film animasi ya, gue yakin untuk X-Men yang versi lama ini nggak semua orang tahu. Tapi kalau misalkan untuk musik itu diganti sama X-Men versi Fox yang Bryan Singer, itu lebih merinding sih Pak. Merinding, Iya Pak. sih, iya. Merinding Pak itu Pak. Merinding sih. Lebih sih ya, soalnya kan hampir semua orang nonton gitu kan. Ya, hampir semua orang nonton. Bahkan old people. Itu kan X-Men zaman dulu kan seumuran sama Spider-Man Tobey Maguire. Pasti banyak nonton. Iya. Itu Tapi sih, bukan sayangnya ya. bukan. Iya ya. Aduh. Jadi kalau menurut gua Illuminati tetap sebagai fan service ya kan, walaupun matinya rada konyol ya kan, walaupun apa namanya dari segi membership aku suka semua tuh, membershipnya aku suka semua ya kan. Ada Mr. Krasinski sebagai apa si Mr. Fantastic gitu kan, ada Maria Rambeau juga sebagai varian dari apa Captain Marvel, terus juga si Hayley Atwell jadi Captain Carter gitu kan, Ben dan segala macam. Dan kita yang nggak berubah itu Black Bolt ya, masih tetap laki-laki gitu. Kira kalau beneran pengen dirubah semua ya Black Bolt ya perempuan lah gitu kan. Aduh. Iya, emansipasi bro. Tiba-tiba Black Bolt-nya masih ya. Tiba-tiba Black Bolt-nya masih laki-laki. Ya, oke, gitu. Tapi untungnya aktornya si Black Bolt masih sama Pak ya, sama si seriesnya lama, ya, yang lama itu. Masih sama gitu. Jadi kayak apa ya, representasinya aja sih yang kurang kurang membekas lah kalau menurut gua gitu. Secara keanggotaan sih bisa-bisa aja. Makanya di ulasan gua bahas sebenarnya Illuminati itu kalau mau dibikin mati konyol kayak Tumbal Project juga sebenarnya nggak masalah, terserah deh gitu kan. Mau dibikin kayak Tumbal Project yang mana terserah gitu. Karena buat gue bener, maksud gue nanti di universe asli gitu kan, nanti kan mereka bisa terbentuk lagi dong dengan member yang lebih baru lagi gitu kan, nggak melulu kayak harus based on komik juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting emang benar-benar nyambung aja gitu kan. Itu nyerempet ke Midnight Sun sedikit nggak apa-apa lah gitu, terserah. Yang penting kan mereka bisa bikin baru gitu. Tapi tetap secara fan service dan untuk diselesaikan di satu film, gue belum nempel. Intinya kayak belum lengket aja gitu. Ketika gua keluar bioskop tuh nggak ada rasa gua inget si grup Illuminati itu secara utuh gitu. Yang gue ingat itu ialah ya varian-variannya aja gitu. Belum membuat takjub dari segi fan service gitu. Beda mungkin kalau mau dibandingin sama kemarin yang Spider-Man yang itu yang udah fan service banget, itu udah beda lah ya gitu. Maksudnya hawa-hawanya juga udah beda gitu ya kan, hype-nya juga udah beda banget gitu. Tapi kalau buat gua Illuminati diselesaikan satu film aja udah bener gitu. Fungsinya diselesaikan sebagai siapa itu? Ini siapa Pak? Siapa itu? Ini Captain Carter. British. Iya.
British action. Pantasan ya, gue waktu itu pernah kangen sama dia, terus pengen sleep call gitu, nggak diangkat-angkat, ternyata lagi syuting ini ternyata. Gimana sih? Waifunya banyak banget Bang Putra. Nggak tahu gue kayak giliran pengen sleep call nggak bisa nemenin. Ini bukan gitu. waifu ini Mama Hidaman. Wah. Jajanin aku dong tante. Intinya situ sih, gue suka dari segi representasinya aja sih. Illuminati itu seru gitu, sebenarnya seru gitu, tapi kayak penyelesaian akhir dari Illuminatinya kayak aduh kenapa gini sih gitu, kayak belum membekas aja gitu. Itu. Oke. Iya sih. Ya nggak apa ya, maksudnya semua anggotanya itu memang ya gue tahu sih memang varian, cuman yang membekas cuma dikit. Black Bolt aja gak ada itu dia Pak di studio. Karena nggak ada yang tahu. Siapa itu? Nggak ada yang nggak banyak yang nonton Inhumans. Dan penampilannya berubah nggak sih? Dia kan pakai kostum gitu. Dulu kan ada garpu. Dulu kan dia kan nggak pakai topeng, dia kan pakai jubah doang. Iya, pakai jaket gitu. Jaket. Superhero cewek itu jaketnya. Ya, tapi lagi-lagi, aduh, iya, sebenarnya CW banget gua ngeliatnya. Budgetnya CW Arrowverse banget yang gua ngeliat, aduh Inhumans, aduh. Tapi ya ini buat kalian nonton Inhumans, tonton lah. Meskipun banyak banget yang menganggap film ini series yang Inhumans itu jelek, tonton aja dulu. Itu aja sih, jangan percaya review orang. Itu aja sih yang gua kasih tau kalian ya, yang kalian nge-hate Black Bolt Inhumans jelek. Lu belum nonton tapi lu udah nge-hate. Cinema experience masing-masing tuh beda-beda loh. Bener. Subjektif ya nggak sih? Iya, subjektif. Lu rasain aja gitu. Kayak kemarin kan kita ngeracunin Mario buat nonton lagi Ragnarok kan, walaupun dia nggak suka gitu. Ya, gua tadi nonton Pak beberapa adegan lucu dapat sih Pak, sumpah. Bener banget lucu dapat sih. Dapat banget. Strongest Avenger. Access denied. Giliran si Hulk yang ini. Hey, it's me. Hulk. Welcome, Strongest Avenger. Hah? Strongest Avenger itu alasannya ya si Thor pakai topi Strongest Avenger yang di Thor nanti Pak. Iya. Strongest Avenger. Access denied. Giliran Thor. Welcome, Strongest Avenger. Kenapa begitu ente? Kok disklay pesawat aja bisa sebuah artificial intelligence itu bisa diskriminasi loh gitu kan? Oke, kampret gitu kan? Artificial intelligence buatan manusia bisa diskriminasi gitu. Bangsat. Kesian banget Thor gitu, dia udah klaim gue adalah Strongest Avenger gitu kan, tiba-tiba pas minta akses nggak dikasih gitu. Oke. Tapi kalau untuk kalian nih, gua mau tanya, karakter mana di Illuminati yang buat kalian tuh kecewa dengan adanya kematiannya? Dan apa alasannya? Captain Marvel sama Profesor X ya, sama si Xavier. Yang bikin gua kecewa tuh itu. Captain Marvel itu kan kayak maksudku, ya kita nggak tahu ya kalau di 838 ini kayak gimana ya. Captain Marvelnya entah itu sepower apa gitu. Masalah kita tuh udah dikasih vision duluan atau dikasih lihat duluan. Captain Marvel tuh kayak anjir kuat banget, dijedotin sama Thanos aja nggak mempan gitu. Jadi kayak ketika gue nonton di sini ternyata cuma diserap dikit doang gitu kan, diseret gitu doang, kekuatannya hilang, ditiban patung mati kata gue. Ya kayak begini doang anjir kata gue. Ya maksud gue kami ya kalau dia emang mau dibikin mati pun nggak masalah, cameo pun nggak, yang namanya cameo gitu. Cuman jangan dibikin mati konyol aja gitu. Kayaknya mungkin ya, gue mikirnya sih kayaknya Illuminati ini emang sengaja dibikin lawak. Emang entah itu dijadiin bumbu komedi kayak gitu, dark jokes gitu dari si Sam Raimi, atau mungkin emang dia emang dibikin konyol aja, gue nggak ngerti. Cuman intinya kalau si Maria Rambio menurut gue itu yang paling buruk sih anjir matinya, karena dia udah keren banget anjir, apalagi yang pas dia ngomong get the hell from my universe. Wah anjir itu udah keren banget. Iya. Ujung-ujungnya aduh. Selalu gitu tuh biasanya kalau habis sombong tuh langsung biasanya gitu tuh. Soalnya Elliot Wall juga gitu kan. I can do this all day. Anjir 5 detik lagi. 5 detik kemudian kebelah 2 anjir. Iya benar. 5 detik Pak, ya 5 detik. I can do this all day. Ceprot lah. Dan itu gua rasa ya kayaknya sih fighting scene-nya, gue feelingnya kenapa fighting scene-nya tuh nggak cuma sebatas itu gitu loh. Kayak ada beberapa yang dipotong di tengah-tengah gitu kan. Oh iya, patah ya.
Iya. Gue ngerti. Kayak ada berasa yang patah gitu. Gue ngerasa kayak ini kayaknya nggak mungkin berantemnya cuma sepanjang ini doang deh kayaknya gitu kan. Rasanya kalau mau pengen, makanya gue bilang kayak 2 jam 20 menit tuh udahlah gitu. Udah cukup lah gitu. Nah, gue masih pengen lihat lagi tuh gitu, kayak aduh. Kenapa ujung-ujungnya dibikin mati konyol? Kalaupun mau dibikin mati konyol di ujungnya, ya berantemnya dilamain lah gitu kan. Ya ngerti gue. Iya gitu, mas. Film superhero kan yang dicari kan ya berantemnya gitu, actionnya. Kalau actionnya lo pangkas, lo rapetin, ngapain gitu? Toh ceritanya ringan gitu ya nggak sih? Iya ceritanya ringan, udah dibikin seringan itu. Gue yang nggak ada di kepala gue adalah ketika mau nonton Multiverse of Madness itu, gue tiba-tiba keinget sama si Loki-nya. Ada di awal-awal kan di layar monitornya Loki tuh, di series Loki awal-awal tuh ya dijelasin sama Miss Minute, Danger Multiverse gitu kan. Kan di belakangnya tuh kayak ada tali-tali yang semrawut gitu kan. Iya. Iya, yang tadinya timeline-nya sempurna jadi semrawut gitu kan. Nah, gue mikirnya kayak aduh, bakalan bikin pusing nggak ya ceritanya gitu kan, bakalan dibikin berat nggak nih gitu. Ternyata pas nonton dibikin Sam Raimi memang seringan itu gitu. Kayak apa ya? Sebenarnya multiverse ini bakal dieksplor lebih jauh lagi sih, gue feelingnya gitu sih. Pasti akan dieksplor lebih jauh lagi, dan mungkin fokusnya bukan di Doctor Strange-nya gitu. Fokusnya nanti mungkin bisa jadi aja Ant-Man, sudah jelas gitu kan, karena dia akan berhadapan langsung dengan Kang the Conqueror. Atau bisa jadi juga nanti bakal dijelasin di She-Hulk misalkan gitu. Kayaknya sih kayak fokusnya bukan fokus banyaknya bukan di situ deh kayaknya deh gitu kan. Makanya emang dibikin kayak seringan mungkin, gampang dipahami dengan adanya si America Chavez itu. Menurut gua kabel semrawut yang di belakang itu, yang seolah-olah kayak multiverse itu bakalan kacau banget, bakalan dibikin berat banget ceritanya, ternyata enggak, kita bikin yang memang benar-benar simpel, gampang dipahamin. Iya sih, mungkin gini Pak, mungkin karena film ini PG-13 dan juga ini adalah sambungan dari WandaVision, jadi gimana caranya Sam Raimi itu menggait semua penonton yang nggak nonton WandaVision. Itu sih Pak, sehingga filmnya dipermudah gini biar market lagi Pak. Itu sih yang gua lihat ya, itu yang gua lihat. Duit. Duit isu utama. MCU kan cuan ya, jadi yang mikirnya bisa juga kan, mereka udah ngundang si Patty Stewart, pasti kan bayar aktornya mahal dong Pak ya. Patty Stewart, terus apa lagi tuh, sama Ellie Atwell jadi Captain Carter tuh, film action tuh dibayar banyak loh Pak. Banyak banget yang Reed Richards, John Krasinski maupun Mattia konyol bangsat tuh, gue gak suka tuh Pak. Oh ya, John Krasinski jadi Fantastic Four si Reed Richards. Gue katanya tuh the smartest man alive, Reed Richards. Smart. Gue pengen tahu dia jadi seperti apa, ternyata loh. Apa? Di mana cerdasnya? Gue nggak lihat cerdasnya Pak. Ada superhero mati diurai gitu. Dan gak ada perlawanan, terlalu baik nih Richard di sini Pak. Aduh. Iya sumpah, gue ngeliat kayak aduh, ini kayak karet yang diurai gitu kan, pakai mesin pemotong gitu. Gitu kan. Waduh, sedih banget gue, sumpah gue sedih banget, bukan nggak kayak yang what gitu, nggak, tapi kayak sedih. Aduh, kenapa matinya begini gitu kan. Kurang heroik nggak sih? Iya. Wandanya sih udah OP banget lah ya. Kalau untuk Wanda mah gue langsung appreciate gimana Elizabeth Olsen ngebawa itu gitu, dan memang overpowernya memang asli di ceritanya kayak gitu. Maksud gue kalau memang dia overpower, ya tolong diimbangi lah dengan pertarungan yang rada epic dikit gitu. Iya. Jangan-jangan seakan kayak menunjukkan bahwa Elizabeth Olsen sudah menguasai Darkhold gitu ya kan, udah menguasai kitab Darkhold dengan segitu ruwetnya, dengan segitu dalamnya gitu, sampai kayak dia udah dapat kekuatan yang luar biasa dari si Darkhold gitu. Dia bisa ngelakuin apa aja dengan mudah gitu. Maksud gue jangan dibikin semudah itu juga gitu. Iya benar. At least kalau memang ada perlawanan, bikinlah rada epic dikit gitu pertarungannya. Apalagi kayak berantemnya dengan Illuminati itu, menurut gua itu kan posisinya ada di tengah-tengah cerita ya kan? Iya. Nah, maksud gua dengan posisinya di tengah-tengah cerita, harusnya itu bisa di build up untuk nanti kita lihat pertarungan aslinya dengan si Doctor Strange. Kayak gitu, dengan pertarungan aslinya dengan Doctor Strange gitu. Harusnya. Gue berpikirnya kayak gitu awal-awalnya gitu kan, pas udah mau masuk adegan berantem mereka nih, Illuminati sama Scarlet Witch kan, wah epic nih gitu kan. Gue udah gini-gini nih, ayo berantem lo pada lo gitu kan, gitu. Hari pertama nih berantem lo pada lo gitu kan, seru nih gitu. Gue udah kayak gini, tangan gue nih udah gini nih langsung gitu.
Gitu, maksud gua ya kalau dia kan udah masuk di tengah-tengah cerita gitu kan, puncaknya banget lah gitu di tengah-tengah cerita tuh sebelum ke pertarungan yang akan lebih epic lagi di akhir gitu kan, kasihlah pertarungan yang rada bagusan dikit di tengah-tengah itu, pengennya. Iya, tapi gini Pak, gua ngerti sih maksud Sam Raimi itu ya untuk untuk memperjelas bahwa Scarlet Witch itu se-OP ini dia udah menguasai Darkhold, tapi ya lagi-lagi Pak, kalau kalau suatu villain ya seorang villain yang se-OP yang benar OP ini dibuat yang benar itu bisa mengalahkan yang selevel Richards ya, yang ngalahin si Black Bolt itu aja Inhuman seluruh astaga itu dibunuh dengan cara seperti itu, konyol sih Pak, konyol banget. Makanya gini, gue juga nggak suka dengan film Captain Marvel yang Brie Larson, itu OP banget Pak, terlalu OP. Makanya kalau kata terlalu OP gak asik kita lihatnya, jadi nggak ada struggle-nya si hero ini seperti apa. Cuman gue tuh udah suka banget ya sama John Krasinski ya sebelum dia mainin Reed Richards gitu. Pas dapat rumor bahwa dia akan memainkan karakter tersebut, wah gue malah makin seneng banget. Pas gue tonton, cocok banget. Cocok ya. Gue teringat dengan karakteristiknya tuh kayak yang di kartun Fantastic Four yang pernah tayang dulu di Antv. Itu ada tuh Fantastic Four The Mighty Heroes kalau nggak salah namanya. Waduh. Ya, judulnya. Gue pernah lihat tuh satu episode waktu pernah lihat. Itu karakteristiknya mirip loh itu. Cuman memang rambutnya dia lebih keren kalau di versi John Krasinski lebih keren. Gue ngeliat ini mirip nih karakteristiknya nih, cara dia ngomong, dia nggak terlalu sombong gitu kan, nggak kayak yang di 2014 yang songong banget gitu ya. Itu adalah aib lo. Lo mau bawa versinya Miles Teller. Miles Teller. Dia tuh kayak muka psikopat gitu gak sih? Itu Reed Richards yang versi yang 2015 ya, itu astaga naga. Aduh, sombong Pak itu Pak. Iya. Dia mintakan sebuah mesin. Oh, saya minta sebuah mesin ini. Kita bisa ke angkasa gitu dengan ini. Yang sombong yang sombong tuh Reed Richards ya, bukan yang si ini, yang apa? Human Torch. Yang saya sombong kan Human Torch tapi iya, harusnya kan itu kebalik sifatnya. Makanya pas gua tonton di Doctor Strange 2 gitu kan, pas gua ngelihat si Reed Richards ini tuh menurut gua cocok banget loh udah. Kostumnya juga kostum komik akurat ya, meskipun ada aksen yang mungkin di sabuknya warna hitam tuh gua kurang suka, nggak tahu kenapa. Mungkin bisa dihilangin aja ya. Kayak baju renang gitu mungkin lebih bagus. Kayak kostum yang Fantastic Four 2005 itu kan bagus tuh udah termasuk. Oh ya, bagus. Cuman kurang ini aja. Kurang kurang detail aja kan, nggak terlalu detail. Kalau ini detailnya bagus banget. Tapi nah, gua jadi punya teori. Oke, siap. Kan Wanda kan nyerang dia ya kan. Iya. Terus sebelum nyerang si John Krasinski, Reed Richards bilang, tenang ya, gue tahu masalah lu gimana karena gue juga punya anak gitu kan. Yeah. Gue jadi curiga, Kang the Conqueror tuh bisa jadi dari Earth 838 karena mungkin dia 828 ya, 838 ya. Iya. Nah, jadi mungkin anaknya ini siapa namanya nih yang Franklin kan cucunya kan yang jadi Kang kan, anaknya si Franklin kan yang jadi Kang gitu. Silsilah keluarganya Richard pusing anjir. Di komik gitu kan. Ini beda-beda gitu deh. Kalau lihat silsilahnya tuh puyeng anjing. Sumpah dia puyeng loh anjir. Gue jadi Richard berteori bahwa siapa tahu gitu kan. Kang yang nyerang Earth 616 atau Universe 616 itu dari 838. Kayak yang dari situ. Karena dia anjir nih, lu dari Earth universe lain ngebunuh kakek gua. I will destroy your universe. Enggak tahu kita. Oh iya, bisa jadi Pak. Iya, gue jadi gitu. Soalnya udah punya anak kan, Reed Richards. Iya. Karena secara logika kalau lu perhatikan Earth 838 di tahun yang sama, kita nggak tahu ya itu tahun berapa. Cuman Earth 838 itu teknologinya itu jauh banget di atas. Jauh banget. Canggih banget. Bener. Itu udah berasa kayak di tahun 2500 berapa gitu. Benar. Dan di situ mereka itu tahu soal multiverse. Tapi Thanos itu matinya kan di Infinity War. Berarti kan mereka nggak time travel kan? Ya enggak. Ya kan? Mereka nggak time travel kan? Berarti mungkin aja karena mereka nggak tahu time travel, mereka emang benar-benar lebih ngulik soal multiverse dan bisa aja emang si Kang itu berasal dari si
universe itu nantinya. Terlebih lagi pahlawan supernya kebanyakan udah pada mati kan? Iya. Ada yang ke H2, ada yang ya pokoknya ada banyak yang mati gitu ya, kecuali yang sisa Mordo sama satu kursi kosong yang di paling kanan. Iya, paling kanan itu. Oke. Iya sih Pak. Kalau ke paling kanan gue juga dapat kabar Pak dari The Hollywood Reporter juga yang mengatakan bahwa yang kursi paling kanan memang itu adalah Iron Man, cuman dari penulisnya saja itu dia tidak sama sekali berkonfirmasi bahwa itu adalah Iron Man Tom Cruise. Kita nggak tahu sama sekali siapa aktornya, karena dari pihak produksinya memang Iron Man sebenarnya ada tapi di-cut. Karena apa? Karena itu akan masuk ke Secret Wars. Karena peran si Iron Man ini tidak akan gak mau Sam Raimi ini peran si Iron Man ini akan dibunuh dengan cara yang sama seperti si Wanda ketika dia kebantai sama anggota Illuminati, Pak. Jadi gue juga setuju sama Bang Putra yang mengatakan ini pertarungannya itu seharusnya gak segini doang, pasti ada di-cut. Nah, gue yakin yang di-cut itu adalah pertarungan si Iron Man lawan si dia. Nah, kan kalau MCU kan kalau satu karakter kan kalau di frame kan pakai green screen. Sehingga pas di-cut itu kan enak, Pak ya. Jadi kayaknya si Iron Man itu di-cut situ, Pak. Gitu. Maka dari perkenalan dari Black Bolt, kok nggak langsung ke sebelahnya? Kan sebelahnya kan ada Pak, cuma kosong. Nah, cuma salah tuh Mordo tuh ngenalin ke yang sebelah si Black Bolt, tapi langsung ke Captain Marvel. Itu langsung ngomong, oh ini di-cut nih, kelihatan di-cut nih. Tek di-cut. Oh, kelihatan banget, Pak. Itu sih yang gue lihat. Tapi gue mikirnya kalau kursi yang kanan ya, maksudnya yang paling pojok gitu yang kosong, gue mikirnya kayaknya kalau nggak perwakilan Wakanda, entah itu Killmonger mungkin kalau di situ, atau mungkin Namor, soalnya setahu gue perwakilan Avenger kan udah ada tuh si ini. Nah, benar. Nah, setahu gue perwakilan Avenger kalau di Illuminati komiknya itu kan Iron Man kan, bukan Captain America. Nah, di sini perwakilan Avenger udah diwakilkan sama si ini. Iya, benar. Gue mikirnya kayaknya mungkin itu kalau nggak Black Panther atau enggak Namor. Tapi karena mungkin Namor ini bakal muncul di Black Panther 2 yang garapan si siapa? Ryan itu, si Ryan Coogler apa? Ya, si dia lah pokoknya. Ryan Coogler. Takutnya mungkin karena diperkenalkan terus akhirnya dibikin mati konyol, siapa tahu diubah jadi kuda laut gitu sama Wanda apa gimana, kita kan nggak tahu. Tapi yang jelas siapa tahu dikutuk jadi sama Wanda jadi ikan gitu misalkan. Jadi dia kalau nggak salah dia kalau nggak salah di skrip awal tuh kalau seandainya Namor ada dia bakal dikutuk jadi Neptunus kayaknya. King Neptunusnya SpongeBob. King Neptunusnya SpongeBob. Aduh, yang botak ini Pak ya. Aduh. Tapi kalau Namor gua nggak setuju Pak. Mohon maaf nih. Gua punya rasa kenapa gua nggak setuju, karena gini. Kan ada Ultron sentris yang dimana Ultron sentris itu kan otaknya kan si Tony Stark. Tony Stark otaknya nggak mungkin menciptakan si perawatnya, nggak mungkin karena semua blueprintnya dari Tony Stark. Mukanya aja muka Iron Man. Ultron kan yang bertugas apa si Tony Stark. Makanya gue mikir ini Iron Man sih, karena kalau Black Panther nggak mungkin juga. Ya bisa jadi ada, bisa jadi kursi itu nambah satu mungkin, tapi dari pihak animasinya dipotong mungkin, kita nggak tahu Pak ya, kita nggak tahu di belakang lain seperti apa. Jadi ya teori doang, ini masih teori aja. Jadi kalau kalian menanggapi ini ada Ultron ya, tuh kan gue sampai lupa tuh ada Ultron. Coba gini deh, coba kita sebutkan karakter-karakter yang rumornya ada tapi di filmnya nggak ada. Ayo. Ghost Rider. Ya kita bawa satu nama dulu ya, masing-masing satu nama, oke? Karakter yang dirumorkan ada tapi ternyata di filmnya nggak ada. Dimulai dari gua ya. Silakan. Dimulai dari gua ya. Oke, pertama Mephisto ya hadir. Mephisto hadir ya, hadir. Di film ada? Nggak ada. Ganos boleh kasih satu nama yang rumornya ada tapi ternyata di filmnya nggak ada. Deadpool. Itu legit banget itu. Sampai ada pecahan-pecahan serpihan poster tuh. Oh ini ada Deadpool Ryan Reynolds gitu. Gua padahal berharap dia datang loh. Malah nggak ada dia. Nggak ada ya. Oke. Rehan, yuk. Ghost Rider. Ya, itu juga rumornya kencang banget ya. Mario apa Mar? Satu kedatangan yang dijadikan rumor sebelum film rilis, tapi ternyata pas dirilis nggak ada orangnya gitu, nggak ada karakternya. Ayo siapa? Sama sih Deadpool. Gue juga Deadpool.
Sama Deadpool, Deadpool kan? ya? Dan karena gini Pak, gua punya rasa kenapa Deadpool itu harusnya muncul di Multiverse Madness. Karena gini, Ya. MCU kan punya project untuk Deadpool 3 yang di mana itu kan akan diakuisisi langsung oleh Disney, bukan Fox Yes. loh Pak. Dan itu seharusnya akan di set up di Multiverse Madness ketika Deadpool akan menjadi tahanan Illuminati. Seharusnya seperti itu karena kan Deadpool 2 kan dia kan udah clean time travel sehingga si Illuminati udah ngeliat inkursinya yang diakibatkan oleh Deadpool tuh udah ngancurin berbagai macam multiverse Pak. Multiverse DC dia udah tembus. DC dia tembus Pak. SMOG Wolverine dia udah ngebunuh varian Deadpool yang gak guna itu Pak, yang kayak Baraka Mortal Kombat, gua gak tahu siapa itu. Mau bunuh Hitler, bro. Mau bunuh Hitler kan, nih. Ini random banget, anjir, itu bunuh kan Hitler. waktu sebelum gabung di Disney ya. Itu kan dia punya show sendiri. Bagi Hitler ya. Bagi Gue setuju sama Ryan. Ngebunuh Hitler random banget sumpah. Kayak gak ada lagi. Kayak gak ada target lagi gitu. ngangguran Pak. Nah, tapi kan intinya kan dia kan udah menyebabkan inkursi Pak ya. Seharusnya dia tuh akan jadi tahanan Illuminati. Seharusnya. Harusnya. Itu. Iya. Kecuali kalau nyasar. Menurut gue gitu. Gue kayaknya mikirnya gini. Siapa namanya? Si 838 ini. Mereka tuh tahu multiverse. Mereka tahu ada orang mungkin dari universe lain gitu. Misalkan bisa traveling gitu. Tapi mereka kayaknya belum menemukan teknologinya. Jadi mereka hanya sekedar tahu aja. Atau mungkin ada orang lain selain Doctor Strange dan Wanda sebelumnya mungkin yang ke universe itu juga, atau mungkin karena si Supreme Strange ya kan? Cable dengan alatnya. Iya, maksud gue jadi kayaknya sih satu-satunya kemungkinannya ya kalau nggak Deadpool yang nyasar gitu maksud gue, atau enggak ya mungkin mereka ya emang udah punya teknologi, tapi kayaknya belum deh, kayaknya mereka belum punya teknologi untuk travel gitu nggak sih secara fisik ya. Iya. Kayaknya Orang nyasar bingung, Deadpool nyasar bunuh orang. Ya Allah. Kalau Deadpool kan udah random Pak. Deadpool kan udah random. Iya. Orang nyasar bingung, dia nyasar enak, ngebunuh orang, bunuh Hitler lah, ngebunuh Green Lantern lah, yang mana dia sendiri. Ngedatengin Wolverine. Waduh. Deadpool 2 tuh emang the best lah itu tuh. Tapi fan service yang paling the best itu ya itu tuh. Deadpool ya. Deadpool ya. Itu fan service banget itu mah. Makanya itu pas hasil dia tuh muncul di sini sebagai tahanan Illuminati. Pas Wanda nyerang, dia celah dia kabur. Kan itu kan udah masuk ke MCU, Pak. Bisa jadi makanya aduh, skripnya mohon maaf ya, Deadpool tuh harusnya masuk. Itu yang gua kecewa. Nah, Memphis emang nggak boleh masuk emang. Memphis emang nggak boleh masuk. Kurang magis apa? Kurang dukun apa Memphis coba untuk tidak terlibat di Multiverse of Madness? Memphis Nightmare ini gua nggak tahu Nightmare sebenarnya siapa nih? Nightmare nih. Yang tahu siapa nih? Yang Nightmare nih. Gua nggak tahu nih asosiasi Nightmare siapa. Apakah villain penyihir juga? Gua nggak tahu Nightmare sebenarnya siapa sih? Nightmare villainnya Doctor Strange. Oh, villain juga. Oh, oke. Katanya iya, gue juga dengar katanya dia akan jadi ini Pak, apa namanya? Film utama misterius dari Multiverse Madness di akhir-akhir karena di reveal. Ternyata tidak, Pak. Ternyata enggak. Kayaknya sih bakal ada di film ketiga sih kayaknya sih. Bareng Clea. Gue kenapa langsung ingat ke potongan komik dia sama Clea gitu kan yang dihadapin Nightmare gitu. Oh. Gue curiganya di situ sih, bakal ada di film ketiga sih. Oke. Wah, enggak sabar. BTW, kalian sadar nggak sih Baron Mordo 616 ke mana sih ya? Oh iya, gak ada kabar. Gak ada anjir. Di kamar nggak ada. Dia lagi ini melakukan yang namanya sesembahan gitu loh untuk Nightmare. Dia ngegimbal rambut kali. Iya, dia nyedot kekuatan juga. Iya, dia nyedot kekuatan orang-orang yang pernah ke kamar touch. Kayak Jonathan Pangborn tuh. Pangborn si dokter yang di film pertama tuh kan disedot sama dia tuh. Nah, dia cari lagi tuh yang pernah ke kamar touch siapa, ada listnya tuh. Kan cari satu-satu gitu kan. Saat dia ambil kekuatannya. Tapi gini Pak, untuk si Moldo 616 ya MCU ini, tapi gue lihat Moldo ini kalau kita perhatikan pas Doctor Strange ketemu sama si Moldo versi 838, dia kan udah cerita Moldo ini adalah musuh gue udah pernah bertemu sama dia. Tapi di MCU di on screen kita nggak pernah lihat Doctor Strange ngelawan si Moldo yang udah berkhianat. Gagal Pak, jadi kayaknya Moldo ini udah pernah bertarung langsung dengan Doctor Strange, cuman nggak diperlihatkan di MCU. Karena berkelananya udah jauh ya ternyata Mordo ya.
Sampai nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan iya. Nggak kelihatan. Abis dari tempatnya Pengborn kemana lagi tuh anaknya gitu kan? Pulang-pulang temennya mati semua lagi kan. Kamar tas hancur. Iya. Sama satu lagi hal yang disia-siain baru ingat gua kan abis nonton breakdown Pak Eka beberapa hari kemarin. Rintrah. Oh Rintrah, iya banteng itu Pak ya. Iya, kepala kebo itu, kebo banteng itu. Banteng Pak itu Pak, banteng Pak itu Pak. Wah, itu kayak nggak ada dialognya sama sekali dia ngobrol sama Strange, sumpah. Anjir. Literally cameo doang dia. Cameo doang, cuman buat nongol kayak gitu doang sepersekian detik di awal dan itu kayak nggak ada. Aduh. Tapi orang-orang berteori panjang semua Rintrah itu akan jadi gini-gini nggak ada. Iya. Rintrah, karena di komik gitu dia berperan besar nggak sih? Iya, seharusnya besar. Harusnya. Based on potongan komik dia perannya gede. Ya at least paling kalau di film dia ngobrol kayak sama Strange gitu kan, nanyain kabar atau apa kayak gitu kayak. Tapi nggak ada dialognya. Anjir, Rintrah ngapain gitu. Cuma kan. nongol doang. Nongol doang, sayang banget loh gitu. Di kamar tas cuman buat nyimak gun. Nyemak kan. Iya. Sampai di kamar tas cuma buat ditawan sama Wanda doang, Scarlet Witch. Aduh, Tuhan gitu. Rintrah kamu kenapa dalam hati gua. Lagi Wong itu sebenarnya ya gua akuin sih Wong itu emang udah lebih bokeh daripada film pertamanya gitu. Tapi kurang gua. Dia kan Sorcerer Supreme ya. Maksudnya lebih lincah lagi gitu. Iya, lebih lincah lagi gitu. Jangan di awal doang gitu kan. Di awal dia lawan si Gargantos mah udah lincah banget tuh. Melintir-melintirnya gitu kan sampai ada kayak tali lasso gitu. Kayak tali lasso dari apa tuh kan? Iya, udah lincah banget. Pas udah masuk sini lah ngeredup lagi gitu kan. Iya. Lah ngeredup lagi. Dia kan Sorcerer Supreme. Maksud gua kalau emang Sorcerer Supreme dibikin lebih lincah lagi kayak gitu. Atau enggak dia sebagai pemimpin, kan dia kan pemimpin semua sosial, saja dia itu lebih screen time-nya lebih utama dan juga dia sebagai hero ya bukan malah dia jadi tawanannya Pak, malah betul. Dia Pak, gua ngakak gitu. Betul, makanya gue lihat kayak aduh dia udah jadi Sorcerer Supreme di awal udah oke, tapi pas di tengah-tengah lah kenapa diredupin lagi gitu kan, kenapa balik jadi pelengkap lagi gitu. Kamu pelengkap doang. Masa udah oke dia, iya udah oke di awal, di akhir cuman ngobrol sama Strange. Pasal dia masuk ke badan mayat matinya dia itu kan, jadi mayat hidup gitu kan, cuma ngobrol di situ doang terakhirnya gitu. Aduh Wong lagi gitu kan. Masa lo bisa keren di Shang-Chi Legend of the Ten Rings walaupun cuma cameo gitu kan, tapi lo di film lo sendiri di akhir malah lo dibikin kayak gitu. Kalau seakan-akan adil. Seakan-akan gini Pak, KVJ juga saudaranya mereka sepakat kita akan bikin Wong yang tidak berguna sama sekali di film ini Pak, karena kita akan fokus ke Wandanya. Nggak adil gitu. Nggak adil gitu. Masa iya di cameo di sekedar cameo di Shang-Chi Legend of Ten Rings saja dia keren gitu kan? Masa di filmnya sendiri cuma di awal doang. Aduh, gitu kan. Kesel. Sorcerer Supreme loh. Strange aja di akhir film dia kayak gini. Salam Pak. Salam gitu loh. Iya, salam nunduk gitu loh kan. Sorcerer Supreme kok dibikin kayak gitu, kasihan gitu. Udah oke di awal, diredupin lagi di akhir gitu. Sedih gua. Sama kayak gua, hal yang sama kayak gua ngeliat Rintrah gitu. Datang ditawan udah selesai. Aduh, sayang banget itu sumpah. Ya mau gimana ya? Gua ngerti sih maksud saudara itu Wong ini sebagai pelengkap dan bener-bener sebagai pelengkap doang. Yang gak maksudnya gini loh, kalau dia adalah sebagai Sorcerer Supreme maksudnya dia tuh punya scene yang lebih menggelegar, gak cuma dia awal-awal doang, bahkan sampai akhir dia ada perannya sebagai Sorcerer Supreme. Kayaknya abis ini kita ini deh. Abis ini kita kayaknya serukan hashtag rilis the extended cut gitu. Rilis the extended cut. Karena kan aslinya kan 2 jam 40 menit tuh. Iya. Oh iya. Ya kan? Yeah. Nah, kita bikin gerakan rilis extended cut Strange gitu. Ada Pak, udah dah. Rilis Remy cut sekarang. Udah ada. Remy cut. Nah, benar tuh, Remy cut. Padahal sebenarnya bukan Remy cut juga nggak sih? Maksud gua, mungkin itu juga Remy pun setuju kali kalau untuk di cut itu. Menurut gue sih ya, yang gue lihat kayaknya Remy setuju juga sih kayaknya untuk nge-cut adegan-adegan itu gitu loh. Menurut gue sih kayak gitu kayak. Iya sih.
Tapi kalau dari gue pribadi, kalau memang dia dari awal nge-reveal-nya film ini aslinya berdurasi 2 jam 40 menit, keluarin. Kalau gue gitu ya. Maksudnya kalau walaupun dia memang dari segi apa kayak publikasi memang ada ketersinggungan tertentu lah gitu ya kan. Tapi kalau dari gue, abis dari dia bikin versi untuk disebarluasin ke seluruh bioskop gitu kan, dia rilis juga tuh yang versi yang lebih panjangnya lagi gitu. Jadi kayak kita benar-benar ngelihat apa sih yang dipotong-potong ini gitu kan. Gitu. Gue sih malah lebih setuju ya udah rilis aja yang 2 jam 40 menit gitu kan. Gue pengen lihat gitu. Berarti ini sama kayak kita lihat Justice League yang Wedon. Dikasih kita yang standard cut itu. Tapi gue takutnya gini gak sih? Kalau misalkan ya versi extended cut-nya Raimi ini dirilis, itu kalau nggak sesuai dengan apa ekspektasi ya, apa ininya rencananya Kevin 5G gitu kan, itu takutnya malah ngerusak timeline ini nggak sih MCU canon nggak sih? Takutnya sih itu sih. Iya, tergantung dari apa yang dia bikin dulu nih kita. Ya, makanya gue bilang sekonyong-konyongnya tetap kita bakal lihat extended cut dulu deh. Terserah lah nanti mau di hasil akhirnya orang akan bilang, oh ini bakal ngacauin universe lagi apa gimana. Terserah lah, gue fuck lah untuk hasil akhir dari penonton yang bakal mengaku kayak gitu. Cuman gue mau tahu banget, sekepo itu gue kayak apa sih yang dipotong dari sekian 30 menit lebih itu gitu kan. Apa sih adegan yang dipotong, gue pengen lihat gitu. Walaupun Ivan kayak bilang, ini mah kayaknya scene-scene yang gak berguna, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, itu gue pengen lihat aja gitu. Gue pengen nikmatin aja gitu apa yang di-cut itu gitu loh. Iya sih, ya gitu sih. Bener. Iya sih Pak. Soal nanti mau hasil akhirnya kayak gimana gitu. Waduh, iya sih. Tapi terutama yang kita harapkan ya itu Pak, Iron Man-nya itu hilang. Itu hilang. Iya. Karena kita bukannya sebagai fanboy, bukan, karena kita dia tuh yang nemuin si Ultron Scientist ya. Dia juga adalah anggota member inti Illuminati, tapi ya itu kalau emang beneran Tom Cruise yang ditampilin tuh asli pecah itu mah. Pendapatan mereka bakal naik lagi itu harusnya. Naik. Harusnya bakal naik lagi karena kan ini kan fan service kan. Ya kalau fan service ya jangan ditahan gitu. Jangan dipres gitu. Keluarin aja semuanya gitu kan. Iya, keluarin aja. Kayak lo nyajiin di atas meja makan lo tuh ada apa aja, lo keluarin aja semuanya gitu. Madness-nya juga masih belum berasa kalau sama gua. Madness-nya gitu. Madness-nya masih belum berasa. Cuman terasa ya dari si Wanda yang udah nguasain Darkhold itu sih. Itu di awal scene jujur ya. Ini awal scene di mana dia datangin Wanda itu aja gue ngerasa kayak tiba-tiba berubah jadi kayak merah semuanya akibat dari ilusi dari Darkhold itu udah keren banget sih itu. Keren Pak itu Pak, keren banget gila. Itu keren sih dari kayak taman yang warna-warni, ada hijau, putih, bunga-bunga segala macem gitu kan. Tiba-tiba berubah jadi merah lewat ada kitab Darkhold di depan dia gitu. Wah, itu transisinya bagus banget sih di awal-awal gitu kan. Benar-benar berasa vibe bahwasannya Scarlet Witch memang benar-benar se-overpower itu gitu loh. Iya, tapi gini Pak, ya gua akui dia se-overpower, tapi kan nggak terlalu overpower langsung di screening Pak. Kita kan ini kan film lagi. Kita tuh sebagai orang yang ngefans terhadap superhero ataupun film, untuk villain ya OP boleh kayak Thanos, OP dia boleh, tapi jangan terlalu OP, dia ada struggle-nya. Itu loh Pak. Makanya itu yang gue protes di sini, terlalu OP, sorry gak enjoy gue. Tapi ya karena waifu utama gue, so gue tiba-tiba aja lah. Suasana overpower-nya udah terasa tuh gitu ya kan. Nah di situ tuh gue bilang madness-nya di sini, terus Strange kegilaannya di mana gitu. Secara kan dia di Earth 838 itu kan juga mereka punya Strange kan. Iya. Di situ diceritain juga bahwa Strange ya mereka itu juga kan ada pergolakan juga nih gitu ya kan. Ada semacam kayak persis kayak di What If ya kalau nggak salah ceritanya. Gue ingin ngelupa deh. Ya kayak di What If ya, dia kayak pengen menguasai kayak pengen menguasai hal-hal magis lah gitu, dan tiba-tiba dia terlibat ke Darkhold. Iya, kalau di What If kan dia kan pakai buku Kaklios loh. Sini dia pakai buku Darkhold. Sama. Dia pakai Darkhold gitu. Nah, maksud gua kalau boleh nih sekali lagi nih, kalau boleh itu jangan cuma dinarasiin. Ya,
itu jangan cuma dinarasiin yang kisah Strange yang mereka di versi 838 ini jangan cuma dinarasiin gitu, tapi dikasih visual juga. Visual juga gitu. Dia mulai menggelutinya tuh kayak gimana, siapa yang ngajarin, apakah sama dengan 616 gitu misalkan gitu kan. Terus gimana dia bisa terlibat dengan Darkhold lewat ceritanya si ini ya Profesor X ya. Dia kan yang ceritakan Profesor X nih, di situ kan dinarasikan Profesor X gitu. Nah, maksud gua dari cerita yang dijelasin sama si Profesor X, menurut gua kayaknya sih bagusan itu akan divisualin juga gitu. Jadi lebih berasa lah gitu. Walaupun sebenarnya dari cerita dari sekedar narasi doang, kayak subtitle doang nih, gitu kan? Kayak subtitle depan doang, kayak subtitle doang. Kita kan udah tahu tuh gambarannya udah kebayang lah gitu kan. Tapi sekali lagi ini kan film, bukan buku. Ya, beda banget. Ini kayak itu gue baca komik, Pak. Kok baca komik banget, Pak? Gue belajar dulu. Kalau komik keren, Kayak baca novel jadinya kan gitu, kayak baca teksnya doang gitu. Jadi subtitle. Ya, sebatas subtitle. Jadi kalau boleh gitu kan, itu divisualin juga gitu. Jadi berasa kayak oh ternyata Strange versi 838 punya kegilaan seperti ini. Walaupun nanti kayak fans ngerasa kayak oh vibe-nya sama nih kayak What If. Oh, what the hell, terserah gitu. Terserah, yang penting dari cerita yang dijelasin oleh si Patrick Stewart sebagai Profesor X, ngejelasin ke Strange versi 616 gitu kan. Nah, itu juga divisualin ke penontonnya. Kayak gitu, bahwasanya kegilaan si Strange-nya mereka tuh begini. Gitu. Nah, itu Pak, tapi ya lagi-lagi MCU tidak memvisualisasikan, mungkin karena deadline, Pak. Mungkin sih karena deadline sih. Mungkin. Ya kita seperti itu, Pak. Ditambah di belakang layar juga kan katanya kan ada reshoot besar-besaran katanya kan. Oh iya, reshootnya apa itu, Pak? Oh iya, reshoot ada reshoot besar-besaran itu. Sebelum ini ya, sebelum No Way Home. Sebelum No Way Home itu. Katanya ada reshoot besar-besaran itu di Doctor Strange Multiverse of Madness. Ya. Makanya keluar rumor adanya Tobey Maguire lah. Ya, sampai kena rumor Tobey Maguire di sini ya. Sampai kan terlibat tuh. Gua juga kena. Gue juga kena. Gara-gara nama Sam Raimi. Katanya gini. Tobey Maguire mati gara-gara Scarlet Witch. Terus ada yang bikin video kayak 3D gitu ya kan, kayak leak gitu kan. Leaknya Spider-Man ini Pak, yang semua awal-awal Wanda itu Pak. Oh, iya. Mati Tobey mati ternyata. Tapi kalau orang awam pasti bisa ini loh, percaya loh. Soalnya kan itu kan kayak orang rekam video gitu. Apalagi kalau lu seperti itu ke grup komunitas itu hancur sih ya. Kacau. Dunia persilatan kacau. Makanya gue bilang kan gara-gara ada resort besar-besaran itu sih gitu kayak aduh sayang banget gitu kan. Ini Pak, yang sayang jelas banget gitu. Yang jelas itu Ghost Rider yang dia buka portal ada Pak, di situ Ghost Rider buka portal ada linknya itu Spider-Man, Hulk sama Deadpool. Apalagi Pak yang jelas Pak. Ada Pak yang Hulk Deadpool sebelahnya itu. Itu terniat sih. Kalau sana itu emang ada banget di TikTok kan gue nggak tahu nih, gue belum ketemu aja nih. Kalau emang ada tuh Bang. Kalau emang iya bener ada tuh effort banget yang bikin tuh. Niat banget. Fan service-nya dia niat banget, udah lebih dari Marvel kayaknya. Itu sama dengan kasus ending WandaVision episode terakhir. Mephisto. Katanya WandaVision episode terakhir ada Magneto. Mephisto. Ada tuh. Oh, Magneto. Magneto. Ada videonya 3D gitu. Ini kayak beneran nih. Gue sempat percaya saat itu gitu kan. Karena emang real banget sih. Iya. Gitu. Magnetonya versi Fassbender atau versi Fassbender. Bukan Ian McKellen ya. Bukan. Aduh, iya gue hampir sempat ini percaya gitu. Oh ya, ini kayak beneran nih gitu. Soalnya kan dia kayak direkam dari kayak biasa kan kayak kalau orang kan direkam dari kamera gitu. Direkamnya juga kameranya nggak terlalu jelas. Iya, biasanya kayak gitu. Kayak kamera Nokia, Pak. Nokia. Nambah kesan ini bener gitu loh seakan-akan. Fish eye kali, dia pakai fish eye kali. Ada cembung-cembung gimana gitu kan. Aduh. Ternyata pas di ending loh, mana kok ternyata ini Raboner ternyata. Tidak ada Raboner? Kok tidak ada. Ekspresi kaget Monica itu adalah ekspresi yang mewakili para penonton kayak kita ya, gitu. Gitu. Itu udah mewakili semua tuh. Nah, makanya itu balik lagi sih kayak gue
kalau boleh sih pengen ngeliat visual itu biar kerasa banget bahwa Strange itu juga punya sisi gila di versi Earth 838 gitu. Memang benar-benar kayak oke, this is the true Doctor Strange in the multiverse of madness gitu. Iya, ya bener-bener. Tapi ini Pak, kalau kita udah bahas itu, gua pengen bahas soal Wandanya Pak. Ya, kita udah tahu ya bahwa Wanda di sini kan udah memburu Darkhold dan ya dia mengalami kesalahan yang sama, sama lah Pak. Di WandaVision sama. Kalau di WandaVision dia kan fokus ke visionnya, ya. Iya. Kan? Di sini dia fokus ke fetishnya ke anaknya. Itu sebenarnya kalau dibikin storyline itu set loh. Itu set loh. Dia ngerasa kayak oh berarti gue punya anak ya gitu kan, di universe lain gue punya anak gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kan gak harus kesana juga, Pak. Anak gue yang di universe itu beneran masih ada mamanya nggak nih gitu kan? Takutnya kan di universe itu kan mamanya udah nggak ada gitu kan. Ternyata masih Vision ada. juga udah tewas gitu. Ternyata masih ada. Dan dia langsung itu Pak, mau dream walking. Mau dream walking lagi tadi. Itu plot hole juga tuh. Plot hole juga tuh. Kenapa? Silakan. Soalnya kita ngambilnya pas No Way Home waktu kemarin kan. Kenapa Spider-Man nggak ngomong gitu misalkan ke Doctor Strange? Nah, kalau misalkan di Doctor Strange ini, kenapa Wanda ini nggak dream walking di universe di mana anaknya itu ternyata sebatang kara. Jadi mungkin Wanda di universe itu ada yang mati gitu. Misalnya ada satu universe di mana di universe itu ternyata Wanda udah tewas, entah itu berkorban, entah itu apalah. Yang penting intinya Wanda udah tewas dan menyisakan dua anaknya ini yang benar-benar orang gitu, bukan chaos magic. Kan ada, harusnya kan ada. Harusnya ada, benar-benar. Itu kan jadinya kayak plot hole gitu nggak sih? Kayak maksud gue kayak dipaksakan harus 838 gitu. Ya nggak sih? Ya kalau dibuat seperti itu kagak ada ceritanya. Iya makanya kayak di plot hole sih benar. Plot hole. Kayak gampang gampang dibantah gitu ceritanya. Ternyata dia punya anak 838 dan Wanda sendirinya juga masih ada, masih hidup gitu kan. Nah, Wanda yang 838 apaan? Percobaan Infinity Stones apa mutant? Kayak mutant sih Pak dia. Kayaknya mutant sih, iya. Mutant Pak, kayak mutant. Karena apa? Karena udah ada Profesor X di situ. Benar. Nah, balik lagi. Callback lagi. Ya itu mutant sih kalau di MCU kan dia apa? Kalau di sini dia itu bukan mutant ya kalau di MCU itu. Enggak disebutkan sih. Dia percobaan Hydra ya. Percobaan Hydra. Percobaan Hydra. Keren tuh. Wow. Jadi judul setan lumayan Pak. Wanda. Percobaan Hydra. Jadi judul tuh lumayan Pak ya. Season 1 season 2. Iya, itu makanya gue bilang dibikin sesimpel mungkin tuh ya, salah satunya waktu sesama Wanda ketemu itu. Dan akhirnya cara penyelesaiannya untung nggak yang terlalu gimana banget ya. Penyelesaian di akhirnya tuh kayak Strange bilang, "Udah, tunggu aja, ini belum waktunya lo tutup portal itu gitu kan. Biarin aja dulu dia bersedih-sedih gitu kan, dia kayak apa sampai Wanda yang satunya lagi tuh ngomong, anak lo bakal baik-baik aja." Wah, itu kayak waduh, untung ada di trailer lo itu. Iya, untung penyelesaian lo seperti ini. Walaupun ada di trailer kan, itu kan dia kan gak dikasih tahu tuh di trailer kan dia ngomong apa gitu kan. Cuman maksud gua dengan penyelesaian kayak gitu tuh itu penyelamat itu. Kayak tim SAR yang nyelamatin. Adegan itu tuh kayak tim SAR yang nyelamatin. Makanya anak lo aman sama gua gitu kan. Anak lo baik-baik aja gitu. Ada yang jagain gitu. Karena mungkin gini Pak. Kita tahu kan ya bahwa si Scarlet Witch ini kan niatnya kan enggak mau nyakiti anaknya. Dia kan cuma mau anak-anaknya. Sama. Dia cuma mau anaknya ke dia kayak yang 616 ini gitu kan. Iya, sama. Ternyata yang di sana malah dia yang ketakutan gitu kan. Mama penyihir gitu. Dia kaget, lo siapa gitu kan. Lo bukan mama gua gitu. Ini Pak, mukanya si Olsen tuh madness-nya kelihatan Pak. Wah. Wah, gila, bagus. Wah, zaman psikopatnya tuh kayak gua liat Oscar Isaac jadi Jack Lockley itu yang gua lihat. Bagus. Lo tau nggak gua dalam bioskop ngomong apa ke temen gua pas nonton? Pas lihat ada apa, pas momen si Wanda melotot atau pas segala macam. Nih kan orang cocok jadi the next Susanna nih gitu. Serius, sumpah. Nih, tuh lihat tuh kan gue tunjukin trailer tuh. Susanna kedua gue bilang gitu kan.
Karena melototnya tuh mau benar-benar melotot yang berkarakter, ngerti nggak sih? Melotot berkarakter. Iya. Kayak zamannya almarhumah Susana tuh. Kalau dia main horor, dia melotot aja tuh serem banget. Nah, Elizabeth Olsen tuh satu lagi aktor aktris yang punya kayak tatapan yang berkarakter. Iya. Situ tuh kayak dari situ Pak kita bisa banget nih, gitu. Dari situ Pak kita bisa melihat pengarah sutradaranya nyampe. Iya. Itu Pak, makanya itu yang tidak gua dapatkan ketika gua nonton Hawkeye. Itu ya. Apa itu Hawkeye itu? The fullest series MCU ever ya. Gua nonton Hawkeye cuman gara-gara ada Mbak ini. Mbak Kate Bishop ya. Iya, udah itu aja. Alasan utama udah itu aja. Sama. Sisanya kagak Pak, gua Pak. Iya. Iya, itu kan emang dibikin kayak memang bener series yang bisa dinikmati semua orang. Kayak ya lo bisa nonton sambil makan popcorn aja, ya itu udah alhamdulillah lo gitu kan, masih bisa paham lo gitu. Lo nonton sambil makan. Iya. Daripada ketimbang Loki kan lo mikir banget tuh kan, kita mikir banget Pak. Mikir banget, keras itu mah. Tapi bagus memang. Bagus. Gak mengecewakan gitu loh. Mikir sama banget Moon gitu Knight. kan. Wah, Moon Knight. Ya, kita udah bahas kemarin Bang Inputa ya. Aduh, kampret. Ya, baik ya. Kita setuju sih bahwa di sini Multiverse Madness kita yang diutamakan adalah Wanda, karena memang ini story-nya Wanda. Itu story-nya Wanda gitu. Doctor Strange gua kan dia memang sebenarnya porsinya pas tuh sama Wanda tuh, ibaratnya kayak 50-50 gitu ya kan. Tapi justru malah yang lebih difokuskan madness-nya ialah si Wandanya. Gitu. Makanya gue dari yang tadi gue bilang tuh bahwa yang diceritain oleh Profesor X 838 itu ya kalau boleh kan ya divisualin lah gitu. Memang benar-benar kelihatan bahwa Strange di dunianya mereka tuh juga gila loh, segila ini gitu. Oh iya, gitu. Strange yang ini Pak, Strange yang dari Sinister Strange. Iya, yang dia akhirnya terlibat sama Darkhold itu kan kayak apa, kan diceritain tuh, maksudnya divisualkan lah gitu, ada adegannya, nggak cuma narasi sebatas subtitle doang gitu. Nah, ya Pak, mohon maaf ya, gue ngomong nih, untuk subtitle doang, yang dia ceritain kita punya adik saudari, dia keceblok es, gue nggak bisa nyelamatin, itu narasi doang, dan gue nggak dapet. Yang mana tuh, bagian mana tuh? Yang dia ketemu Sinister Strange, dia ngomong. Ceritain masa lalu, kita punya saudari. Iya, kalau itu mah nggak apa-apa, yang sebatas nggak apa-apa. Tapi kalau yang diceritain sama si Patrick Stewart itu yang gue sorot banget tuh. Krusial. Iya, krusial. Dia terlibat dengan Darkhold, Strange kami itu karakternya begini gitu kan. Lebih arogan katanya, lebih arogan. Karena itu penjelasan incursion-nya di situ nggak sih? Penjelasan incursion di situ. Perkenalan pertama incursion, kita dijelasin incursion itu apa sebenarnya. Justru momen incursi itu akan lebih dapat lagi menurut gua ketika ada adegannya, menurut gua gitu ya kan. Tapi kan mungkin beberapa orang yang nonton kayak cukup subtitle doang udah gitu kan. Nggak bisa. Narasinya udah paham gitu. Tapi kalau dari gua pribadi, karena ini film, ya kan, karena ini film kita pasti pengen lihat adegannya dong. Iya, benar sekali. Adegannya dong. Kalau saya mau cuma sebatas narasi subtitle doang, ya lebih baik baca novel gitu kan. At least secara inian aja, secara visual visual entah itu tiba-tiba ada layar gitu, kayak misalkan Miss Minute ngejelasin secret timeline berantakan itu kan. Persis. Maksud gue kayak pakai layar gitu aja pun nggak masalah ya sih. Paling minimal ya. Iya, minimal kayak gitu aja sebenarnya. Persis kayak gitu tuh. Makanya kayak kalaupun seandainya durasinya mau dibikin kayak 2 jam 20 menit misalkan. Nah, 10 menit itu salah satu kalau enggak 5 sampai 10 menit itu adalah salah satunya di mana si Profesor X ngeceritain Strange di dunia mereka tuh kayak gini. Nah, gitu loh. Kayak 5 menit aja udah gitu. 5 menit dari segi visual aja gitu, adegannya aja gitu kan. Itu udah gitu. Nah, itu udah dapat gambaran bahwa Doctor Strange memang kegilaannya di sini nih gitu. Kayak gini nih bentukannya nih, seperti ini nih. Ambisinya kayak gini nih, kayak gitu kan. Love interest-nya juga ada nih, gitu. Iya sih Pak, benar. Maksudnya gitu. Ya. Nah, satu lagi pertanyaan gue nih tentang Darkhold ini yang mengganjal banget nih di gue. Dan ini kayaknya harus dijelasin di series Agatha. Oh iya, harus. Series Agatha. Apa pertanyaan dari gue? Kan gue kan nggak baca komik ya, sekali lagi ya. Gue kan nggak baca komik. Gue kan nggak tahu referensi dari komik. Pertanyaan mendasar gue ketika gue tahu Darkhold itu disalin, yang nyalin siapa? Ceton, Pak. Gue punya teori. Ceton yang nyalin. Ya, Darkhold kan berupa salinan kan, dia bilangnya berupa salinan. Yang didapat oleh si Wanda itu ternyata salinan.
bukankah itu dia dapetin waktu di seriesnya sendiri waktu ketemu sama si Agatha Harkness? Iya, Gitu kan? Sama si Agatha Harkness. Nah, kalau iya, Agatha Harkness dapat dari mana dan itu sebenarnya kitab itu disalin kapan gitu? Kayak kitab itu disalin kapan dan cara mereka untuk menyalin kitab sakral itu kayak gimana? Kitab sakral loh itu loh, kitab sakral kayak Vishanti, Darkhold, Cagliostro itu kan sakral gitu kan? Buku Vishanti tidak berguna sama sekali. Ya itu kan sakral gitu, itu sakral. Nah, giliran si Darkhold dia bilang itu salinan, bukan asli. Yang asli ada di tempat ini. Itu kan yang dilindungi sama Ceton gitu. Nah, maksud gua kalau itu di copy atau disalin caranya gimana gitu. Dan itu kan dia dapatkan di seriesnya tuh yang di WandaVision itu. Ya kan dia dapatnya sama si Agatha Harkness di dalam dungeonnya Agatha Harkness gitu kan. Itu kan ada Darkhold gitu. Nah, maksud gua cara mereka nyalinnya gimana? Itu yang jadi buah pertanyaan gua gitu. Mereka nyalinnya gimana gitu, kayak apa prosesnya dan kenapa kok kitab sakral itu bisa disalin? Ya kita nggak tahu Pak ya. Nah itu jadi pertanyaan besar gue, makanya kayak ini mau nggak mau harus dijelasin kayaknya ya, atau nggak dikasih tahu lah gitu di series Agatha Harkness gitu. Oke. Gue punya teori tentang itu. Jadi gini, nonton WandaVision kan, kalau di WandaVision tuh kan si Agatha kan sempat nyebut Scarlet Witch gak sih? Iya, sempat nyebut. Iya, di episode ya, kan? 6 kalau nggak salah ya, waktu di flashback masa lalunya Agnes. Kalau nggak salah ya, di episode 6 di ini nyebut Wandanya secara langsung. Oh iya. Episode 9 kalau nggak salah Pak, yang Final Battle. 8-9, Final Fight. 9 kalau nggak salah itu ngomong. Seingat gua sih ada ya, nyebut si Agatha itu, nyebut si Wanda itu Scarlet Witch. Dan gua ketika ngelihat tempat apa tuh namanya kuil yang ada ceton gitu kan, yang di situ ada apa? Itu kan di belakang gambarnya itu ada kayak semacam gambaran ukiran Wanda, tapi itu bukan Wanda yang di MCU, itu Wanda di komik. Kostumnya mirip itu. Komik. Mungkin teman-teman sebelumnya udah dengar teori ya bahwa Universe 1999 ini, MCU ini, itu kan ada yang bilang bahwa ini tuh sebenarnya universe baru yang direset ya kan setelah Wanda sebelumnya itu ngilangin mutant di universe yang ini gitu loh. No more mutants itu Pak ya. Iya kan? Gue jadi berpikir bisa jadi universe MCU ini tuh tercipta akibat Wanda yang sebelumnya gitu mungkin ya. Yang ada di tetap ada di dunia yang sama gitu kan, ngereset dunia yang ada di universe tersebut gitu kan. Yang tentunya lebih dia itu kostumnya menurut gue kostumnya komik akurat gitu loh. Dan itu Wanda yang bikin tuh Wanda. Kostumnya komik banget. Iya sih benar. Aduh, iya kayaknya apa ya kayaknya. Iya. Kayak paradoks gitu nggak sih? Iya, benar-benar. Iya, time paradox. Iya, time paradox. Iya sih benar-benar. Iya, gue juga gak kepikiran sama situ Pak. Gue pas nonton tuh kok ini kayak Wanda komik gitu loh. Di belakangnya itu ukiran-ukirannya. Soalnya kalau misalkan itu beneran Ceton yang bikin gitu kan, si Darkhold-nya itu atau mantra terlarangnya itu, dia tahu berarti dia udah tahu dong kalau di masa depan tuh ada Scarlet Witch. Ya kan? Akan ada sosok yang memegang mantel Scarlet Witch gitu ya. Iya, berarti kan dia udah melakukan entah itu time travel lah, entah itu dia cuma dapat vision gitu, penglihatan untuk ngelihat oh nih ternyata ada orang yang berpotensi gua jadiin ini yang tumbal gitu kan. Kayak gitu kan. Tapi di satu sisi gue mikirnya kayak kalau kayak begitu anjir berarti dari awal semuanya jadinya kayak itu gara-gara Ceton gak sih? Iya. Awal-awal jadi kayak gitu. Kalau emang konsepnya kayak gitu berarti emang beneran Ceton yang punya ulah. Iya. Cuman masalahnya Ceton di situ tuh dia tidak digambarkan sebagai karakter yang punya super power gitu loh. Cuman jadi babunya sih Wanda doang 4. Cuman kayak jadi pelindung kayak guardian kuil doang gitu gak sih? Guardian kuil. Penjaga doang ya. Iya. Benar sih. Ya itu makanya gue bilang kayak kitab ini adalah salinan. Itu jujur kaget loh gue. Hah? Salinan? Sama gue. Iya. Berarti yang gue tonton di WandaVision kemarin yang dia dapat dari Agnes. Berarti salinan dong gitu kan itu yang di post creditsnya dia bawa ke rumah gitu kan, yang dibaca sama dia gitu. Nah itu salinan. Nah muncul tuh langsung nongol tuh saat itu tuh di pertanyaan baru di kepala gua.
ini proses nyalinnya gimana ya gitu kan, nggak diceritain gitu kan. Terus juga kayak Book of Cagliostro dan lain-lain tuh, oh what, kalau seandainya bisa disalin tuh gimana caranya gitu. Nggak mungkin mereka pakai mesin fotokopi kan, terlalu alangkah terlalu konyolnya gitu ya kan. cekrek. Iya, kayak gitu doang gitu. Maksudnya proses itu gimana? Karena itu kitabnya itu kayak kitab yang sakral gitu kan. Gitu kitab yang sakral kayak Dark sakral gitu. Maksudnya kalau itu disalin, prosesnya gimana gitu, dan cara orang untuk menyalin kitab itu jadi kayak kitab yang memang benar-benar mirip dengan aslinya itu gimana juga gitu loh, karena nggak diceritain tuh di series yang kemarin aja, kayak yang kayak WandaVision itu aja tuh nggak ada tuh. Kita cuma dapat bahwa ada Darkhold di series itu gitu kan, dan akhirnya didapat oleh Wanda dan dibaca oleh Wanda di post credit scene seriesnya sendiri kayak gitu. Nah proses yang maksudnya dari dapat penyalinan itu dari mana, nah itu yang kayaknya saya harus dijelasin di series lain, which is kayak Agatha Harkness sih. Iya. Kan nanti bakal ada series Agatha Harkness nih gitu kan, ya paling nggak mungkin di situ kali ya penjelasannya gitu kan. Semoga aja Pak ya. Tapi gini, kalau lu ngomong gitu, gue jadi kepikiran sama Book of Vishanti, ya di mana di MCU kan tidak berguna Pak ya, cuma jadi bajangan doang. Tapi gue curiga Pak, Book of Vishanti juga ada salinannya. Book of Vishanti juga ada salinan. Dan kita nggak tahu itu gimana. Karena di buku Darkhold ada salinan. Book of Vishanti pasti ada. Pasti. Makanya itu aslinya Vishanti itu beneran dari tempat yang didatangin Strange 616, atau justru itu sudah dipindahin dari tempat asalnya ke tempat yang kita tonton sekarang. Jadi gitu. Yang nemuin itu Supreme Strange pertama kan? Ya, Supreme Strange pertama. Itu Supreme Strange. Nah, Supreme Strange itu kan digambarkan sebenarnya kayak Tony Stark kalau lu perhatikan omongannya dari Xavier ya. Dia nggak mau, dia selalu berusaha untuk mencari cara biar dia aja yang ribet, orang lain nggak ribet. Makanya dia duel lawan Thanos menang kan. Ya. Tapi akibatnya Pak, itu. Iya, maksudnya dia tuh nggak mikirin akibat, dia tuh cuma mikirin pokoknya gimana caranya, biar gua aja yang ribet gitu. Sama Tony Stark juga kayak gitu. Jadi dia berusaha untuk mencari cara biar guanya aja yang ribet, orang lain enggak gitu. Nah, gue mikirnya kayaknya bukan Book of salinan Book of Vishanti-nya itu di mana, tapi buku Vishanti-nya yang dipindahin ke situ. Karena dia yang nemuin, kita nggak tahu, men. Jadi misalkan, sometimes dia dapat Book of Vishanti itu dari kuilnya langsung misalkan, ya kan? Tapi dia pindahin tuh ke dimensi yang warna-warni ungu itu. Iya, dimensi yang kita lihat itu kan, makanya. Udah gitu kuncinya pakai iniannya dia kan? Iya. Pakai jam tangannya dia. Jadi udah ya ini mah kayaknya nih antara dia mindahin gitu dari tempat kuilnya ke ini. Biar kalau ada orang ini mungkin nggak atau gimana gitu kan, mungkin kayak gitu. Iya, terus di situ tuh langsung gue curiga tuh, pas dia bilang salinan, aduh, gitu kan, nih muncul pertanyaan baru nih, gitu ya kan. Jadi gitu. Ini Pak, arc-nya yang dari awalnya adalah Infinity Stone, sekarang ke buku. Ya, kalau di Doctor Strange fokusnya adalah kitab Cagliostro, kitab Vishanti, dan juga kitab Darkhold itu. Ya itu masih misteri Pak ya, karena sampai sekarang nggak tahu harus tuh kalau memang ada salinan tuh gimana caranya sih mereka nyalin gituan gitu kan, curiga gue gitu. Dan tapi itu jadi minus juga tuh soal salinan Darkhold itu. Kayak udah capek-capek Sarah bunuh ngancurin Darkhold, mati anjir. Terus Wongnya cuma Wongnya ini Pak langsung bilang Darkhold adalah salinan. Anjir, kata gue gampang banget. Kalau gila Pak. Makanya Supreme si Wong jadi seorang sosok Supreme gak guna. Dia diinterogasi gitu aja sama Wanda, dia gampang ngomong the Darkhold is a copy. What the hell? Gampang banget dia, Pak. Kayak suami yang takut sama istri gitu. Ketika scene mereka berdua tuh. Scene mereka berdua tuh kayak suami takut sama istri gitu. Ini cewek yang depan lu, astaga. Yang beli motor berapa, yang 20 juta bohong. 20 juta bohong gitu ya kan. Sebut berapa gitu kan. Atau gue pretelin motor nih. Iya, yang enggak 20 juta 50. Nah, kayak gitu tuh. Kayak gitu tuh. Adegan pas adegan mereka berdua tuh. Aduh,
Itu loh Pak, makanya uangnya sayang sekali. Screen time-nya tuh berkurang. Ada banyak, cuman gak guna. Sebagai Supreme. Tapi tetap deh kayaknya solusinya salah satunya ya rilis Remy Cut lah yang benar-benar asli 2 jam 40 menit itu sih. Bodoh amat lah mau scene yang gak berguna kayak mau kagak, kayak yang penting gue butuh tahu gitu. Apa sih adegan yang dihapus-hapus, yang dipotong-potong itu apa sih? Kalau nggak ini Pak, ini apa namanya? Gue dapat rumor katanya, lu inget nggak waktu si Wanda itu dipukul terus hampir didorong ke neraka sama Chavez? Oh iya, awal dipukul, jebret terus mau diginiin kan sama Chavez ke neraka. Katanya di situ ada Ghost Rider. Di situ. Di situ katanya, cuman kita nggak tahu. Itu lokasi di mana si Anakin gosong. Anakin ya? Oh ya. Ayah jauh. Jadi gue udah serius lagi sih. Jalan gue udah serius. You're my brother Anakin. I love you. Enggak, gue lagi inget itu loh, sumpah. Oh, Mustafar ya, plannya Mustafar ya. Tapi emang mirip juga sih, iya. Emang mirip. Sama-sama Disney kan, jadi aman. Aman. Mikir dia Pak, langsung bangke nih. Tenang ya, teori Anda mungkin benar, tapi itu bisa jadi adalah ya universe Mephisto, nerakanya Mephisto mungkin bisa jadi. Karena kan kalau lihat adegannya ketika Doctor sama si Amerika Chavez ketika mereka tuh terlempar ke berbagai macam multiverse, ya ada universe chat lah, ada air lah. Lu perhatikan ada sih di mana mereka tuh nabrak tengkorak, ada. Iya. Oh, ada. Kayak neraka gitu. Itu kayak universe yang sama gitu. Sama, kayaknya sama itu, Pak. Dan juga ada universe Spider-Man PS4. Ada ada. Tunggu dulu. Nah, mana? Kalau kan perhatikan lagi ya. Kalau kalian setelah lihat sih ketika mereka tuh masuk ke air, kan laut ada ikan-ikan Pak ya. Mereka pindah ke kota. Nah, kota itu kalau kalian perhatikan taksinya itu kayak sama kayak Spider-Man PS4. Taksinya kota-kotanya itu 3D. 3D-nya PS4. Nah, bingung ya? Ya. Karena gue nonton 2 kali Pak, Jadi gue tuh perhatikan sini itu Pak, detail gue. Oh ini PS4 nih Pak, langsung gue notice. Terus ada ini kan, ada universe di mana itu teh udah maju banget, benar-benar maju banget. Kayak universe-nya si Miguel, dia. Oh iya, ada. Ada kayak Tron gitu nggak sih? Maksudnya apa namanya? Dunianya kayak film Tron gitu. Yang chat Pak, itu yang chat itu. Kalau yang chat itu apa ya? Itu artnya Nippon Paint. Nippon Paint. Iklan lagi. Ada Clea. Dan itu pun Pak, satu studio tidak ada yang teriak. Nggak ada, mereka nggak ngikutin rumor kayak kita. Kalau gua, apalagi si explore Instagram gua tuh udah mulai kayak informasi showbiz semua itu, termasuk informasi soal Charlize Theron yang dirumorkan bakal jadi Clea gitu kan? Iya Pak, Charlize Theron itu yang main ini Pak, yang istrinya Hancock. Nah, istri Hancock sama ini Pak, yang The Fast and Furious, filmnya Vin Diesel. Charlize Theron. Cyper ya. Di Mad Max ada juga tuh. Ya Mad Max dia jadi Furiosa ya kalau Furiosa. Nah itu dia yang dibotakin juga tuh. Nah itu maksud gua beneran loh, kayak anjir gitu kan, beneran Clea-nya diperanin sama Charlize Theron gitu kan. Dan itu bocorannya udah dari kapan tahu anjir. Iya udah kapan tahun itu. Iya, udah walaupun itu yang bocorin. Jauh banget. Makanya itu loh Pak, orang-orang yang dalam Disney itu atau belum Sony yang berlaku di Marvel, please itu harus ganti orang sih Pak. Itu proyek besar loh Pak, bocor. Ya itu Pak, makanya itu yang gue sangkal di No Way Home, bocor semua. Mana media kekeh banget lagi tetap bilang bahwa Charlize Theron itu masih dalam bentuk rumor gitu kan, kekeh banget tuh kemarin tuh. Ternyata. Iya ternyata bener lah. Real min. Rambutnya putih lah, terus ada kayak apa itu namanya itu di bawah mata gitu, eyeliner ya nama itu, ungu gitu kayak. Ya shadow yang ungu gitu, aduh gitu, mirip lagi gitu kan, langsung gue kayak wah Clea gitu. Tapi nambah Pak, wangi. Tapi Pak ya kalau kita bicarakan soal CGI ya Pak ya, mata ketiga atau Strange itu, mata ketiga itu gue ngeliat kayak aduh CGI-nya buruk sekali. Itu kayak saingan doang Pak, kayak mata ini lu copy aja di sini udah. Tuh
sorry banget ya, mohon maaf ya. Gue MCU tuh kalau gue tuh selalu memuji-muji CGI, tapi untuk mata ketiga sorry gue ngomong itu tolong. Ini yang waktu Strange ketemu Strange ya nih. Soalnya gue feelingnya di situ juga ada jelek tuh. Di credit scene juga. Credit juga. Sama aja nggak ada bedanya anjir. Sama aja. Beda tone warna aja. sama aja ketemu Clea. Ya. Ketemu Clea tuh matanya cuma lah CGI. Kelihatan banget. Itu bukan Doctor Strange, itu Dr. Cranes. Udah gitu, kalau tone warnanya gelap yang Sinister Strange tuh masih agak-agak kurang kelihatan gitu. Begitu tone warnanya cerah, anjir Indosiar. Langsung Indosiar. Gak diubah anjir. Iya, gak direvisi anjir CGI-nya benar-benar. Kasar loh Pak, kasar loh itu yang kita takutkan momen reshoot ya itu tuh. Nah, reshoot itu yang gitu tuh kita takutin tuh. Ada CGI yang dikerjakan pakai sistem SKS gitu. Sistem kebut semalam gitu kan. Nah, beda tuh pakai mode Sanin. Iya. Tapi rumornya gini sih, kenapa kok CGI kita ngomongin sekalian No Way Home sekalian ya. Itu Andrew Garfield yang lompat nolongin MJ itu kan CGI-nya. Terus sama Moon Knight yang adegan si Khonshu naik di atas mobil. Itu kayak PS3 itu. Khonshu PS3. Grafisnya. Nah, itu katanya sih gini. Tim yang khusus buat ngurusin CGI yang bagus di Disney, itu ngurusin Star Wars. Buat ngurusin Star Wars. Makanya kalau nonton Mandalorian atau trailer Obi-Wan kemarin, itu kan bagus-bagus tuh. Bagusnya tuh. Udah kepake ke sana. Karena gua belum baca kopinya sampai ke Clea, jadi gua hanya baca-baca dia tuh adalah keponakan Dormammu segala macam. Ya udah. Tapi untuk aktrisnya gua kaget sih. Charlize Theron yang main, Pak. Gua kaget sih Pak. Gak ada keponakan Dormammu. Mungkin kalau ada yang kalau ada yang detail ya, di post credit scene itu, waktu dia ngebelah pakai pisau itu background di belakangnya itu background Dormammu loh. Oh iya. Dark Dimension. Iya, Dark Dimension. Itu background Dormammu banget loh. Terus kayak ini background. Pak, itu rapi loh Pak, CGI itu rapi. CGI-nya bagus. Mata ketiga yang muncul itu lucu jadi ya. Langsung kebanting gitu ya. Iya, langsung kebanting. Bener. Gua keluar dari bioskop jadi mikir tau pas habis post credit scene tuh, ini kayak di dimensionnya mana gitu ya kan? Dimensionnya mana nih? Ini di mana nih gitu kan? Besok masih kepikiran sama gue tuh. Gue buka lagi tuh Doctor Strange yang pertama gitu kan. Oh alah ini Dormammu gitu kan. Dormammu punya dimension gitu. Nah pas Mario bilang tadi itu baru gue ngeh. Oh iya ya juga. Kalau dia mau anaknya Dormammu tuh di belakang itu juga tempatnya Dormammu atau berantem sama Strange tuh. Iya, latarnya sama. Iya. Ada ungu hijaunya gitu. Ungu hijau. Iya, ada ungu hijaunya gitu. Kita tunggu aja Pak ya, itu aja. Yang penting ya kita harus protes, kita setuju bahwa mata ketiga Doctor Strange itu gak guna sama sekali. Tapi CGI-nya buruk, tapi kita lihat untuk mata ketiga Doctor Strange ini, menurut kalian gimana? Ini apakah memang mata ketiga ini adalah konsekuensinya akibat itu udah menggunakan Darkhold seperti yang udah dilakukan oleh Sinister Strange, atau mata ketiga ini adalah kekuatan alaminya si Doctor Strange cuma baru muncul sekarang? Menurut kalian gimana? Kalau menurut gua sih kayaknya karena di komik itu dia itu sebenarnya mata ketiganya itu sebenarnya Eye of Agamotto. Kayaknya tuh itu ini deh orang yang mungkin pakai Eye of Agamotto terus dia pakai Darkhold atau dia mencapai titik sihir yang udah paling tinggi, baru tuh Eye of Agamotto-nya tuh pindah ke sini atau gimana gua ngerti. Jadi kalau di komik soalnya sebenarnya itu teh cuman Eye of Agamotto pindah ke sini kayaknya. Nah kalau misalkan dan satu lagi kalau di komik itu cuman orang yang hatinya murni doang yang bisa punya mata ketiga itu. Nah sedangkan di sini kan kita diliatin Sinister Strange punya mata ketiga juga kan. Iya. Berarti kan itu bukan bukan karena orang yang punya hati yang murni terus dia punya mata ketiga, tapi dia udah mencapai titik sihir yang mana akhirnya kebukalah itu mata ketiganya itu gitu, dan itu khusus untuk orang yang punya Darkhold untuk orang yang punya Eye of Agamotto aja gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi yang gue bingung, Supreme Strange menurut lu punya nggak?
Kalau menurut gue punya sih. Punya. Kayaknya punya ya. What if tuh? Oke. Waduh. Kayak untuk part ketiga ini kalau gue ini adalah ya sama seperti sini ketika itu udah pakai buku Darkhold, akibatnya dia punya ini. Kalau gue ya gitu sih. Konsekuensi gitu. Konsekuensinya. Jadi kan buku Darkhold kalau digunakan pasti ada konsekuensinya kan, Pak? Nah, itu sih. Mungkin. Sisa-sisa dari Darkhold itu masih nempel tuh di ininya dia tuh. Yo. Di kanuraganya dia gitu kan, cek kanuraga anjir. Anjir. Angin Dharma sekali. Oh ya, Pak. Untuk mau podcast berakhir, gua mau bahas ini, Pak, Amerika Chavez. Menurut kalian gimana? Cantik atau dia gitu? Aku bisa membuka portal tapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Aku takut buka portal. Rasanya tuh gue pengen datang ke situ langsung bilang, "Dek, sini Dek, kakak ajarin," gitu kan. Kakak ajak ke rumah yuk, kita ngopi. Jadi tiba-tiba pengen mengayomi gue gitu kan tiba-tiba. Tapi bagus sih, maksudnya bagus dalam artinya gini. Amerika Chavez itu diceritain kayak memang benar-benar orang yang dia tahu dia punya kekuatan, tapi dia sekonyong-konyong emang bener gue nggak tahu gimana cara pakai kekuatan gue gitu. Gue tuh udah seumur hidup tuh pengen cari tahu, tapi kayak nggak ada yang bisa ngajarin gue gitu. Kayak nggak ada mentornya gak sih, bener nggak? Iya, nggak ada mentornya. Di situ kan dijelasin waktu dia masa kecil aja dia bisa ngebuka portal dengan dia panik atau apa gitu kan diceritanya kan, ya nggak sih? Dia panik gitu, dia panik tiba-tiba portalnya kebuka dan ibu-ibunya ini terseret gitu. Keseret, mereka nggak mati kan, keseret kan tapi kan. Keseret doang. Nah itu, jadi kayak dia udah seumur hidupnya, bahkan dia sampai udah remaja aja dia masih nggak tahu gimana cara makainya. Gue tuh nggak punya mentor untuk hal ini loh gitu kan, untuk ngebuka portal segala macam nggak punya gitu. Ternyata di situ kesinggungannya. Iya sih, Pak. Tapi lagi-lagi artisnya, wow, gua langsung auto follow IG-nya, Pak. Xochitl Gomez. Untuk Mario boleh deh kalau Mario pengen Xochitl Gomez nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, ikhlas gua. Gua kalau sama dia jatuhnya takut dibilang pedofil gua. Takut banget gua dibilang pedofil gitu kan. Jadi gua sama Elizabeth Olsen aja udah nanti semuran. Intinya Pak, di film ini kita dapat 3 waifu. Itu aja 3 waifu. Clea, Amerika Chavez sama Wanda, udah itu aja kan waifunya. Oh, sama ini Pak Palmer ya. Iya. Lo nggak nganggap Wong? Wong lu dandanya cakep lo lu. Kakak. Nope. Sorry. Aduh, itu sih Pak yang. Nos gimana Nos Clea? Si ini Nos si Amerika Chavez Nos. Ganas. Rehan. Itu adik gua itu. Oh iya, gua ngecek di IG-nya Ganos sih. Gua ngeliat Amerika Chavez tuh kok kayak gua tuh ingat seseorang ya. Itu adik gua. Kok bisa? Iya, adik gua soalnya mukanya mirip. Oh, anjir. Tapi Selena Gomez maksud lu? Iya, mukanya kayak si Xochitl Gomez. IG-nya Pak. Oh, tidak ada. Dia nggak posting foto dia. Aduh, sayang Pak ya. Selamat di keluarga gue nggak ada mirip-mirip kayak gitu. Iya, di keluarga gue nggak ada mirip-mirip kayak gitu Nos. Kalau sampai ada jangan-jangan kita saudaraan Nos. Wah. Untungnya nggak ada, gue ingat lagi siapa ya ponakan gue, adik gue gitu. Oh nggak ada. Gue pas nonton, kayak pernah ngeliat siapa ya? Oh ini adik gue, Amel. Mirip soalnya. Oke, nanti gua cek ya namanya ya. Amel ya. Lo cari di Instagram ya keluar Amel Carla. Meleset jadinya. Salah cari jadinya. Oke, Han gimana Han? Menurut gue ya. Chavez tuh ya untuk aktor yang baru masuk MCU ya oke lah ya nggak sih? Cute. Masih oke lah, cuman menurut gue kan banyak yang kontroversi ya katanya yang soal itu ya pelangi-pelangi itu. Ya, menurut gue kayaknya nggak terlalu digambarkan banget nggak sih? Iya. Dan karena dia terdampar di MCU dia bisa aja loh lempeng nih. Iya. Jadi lempeng lagi. Iya. Benar. Ya, anak kan nggak harus ngikutin mamanya juga ya kan? Iya. Itu kan cuma kayak apa merepresentasikan nih dia berasal dari dunia yang kayak gini. Gitu. Dunia di mana banyak orang Yuri dan Yaoi. Bangke ini.
Makanya ini Pak, ini membuka peluang ya. Mungkin MCU kalau mau email kita silakan kalau ada peran untuk kita untuk jadi kasihnya Amerika Chavez di program MCU berikutnya. Itu aja sih. kita open kok. Bang Buta langsung Nggak mau gue. Biar aja mudah-mudahan. Bang Putra udah bersyukur dengan ini apa? Elizabeth Olsen. Ya, gue mau jadi ini apa? Love crush-nya gitu kan. love crush. Dia udah nikah Pak, dia udah nikah. Udah makan kan film ya. Ini kan film ya, dunia nyata mah jangan. Oh, also dari universe lain ya. Wah, bisa tuh. Varian. Varian lagi. Aduh. Sorry banget ya buat kalian yang nonton podcast ini, tapi kalian mau merasa jijik silakan muntahkan aja ya. Karena kita di sini podcastnya nggak terlalu serius juga. Sadar nggak? Gue sadar sesuatu loh. Pas adegan si Profesor X yang serba putih itu. Putih? Yang dia harus ngambil Wanda itu ya. Nah, Wanda yang jepit. Lu lihat outfitnya deh. Udah? Cosplay Steve Jobs anjir. Serius. Mirip biru, aja. Terus pakai masa sampai mirip gitu anjir. Dispesifikin gitu anjir. Pakai ini Pak, dia kan pakai turtleneck. Iya, sampai pakai turtleneck hitam terus pakai jeans biru gitu. Terus palanya botak. Agak tinggi gitu anjir. Kata Steve Jobs. Gue baru nyadar loh sumpah. Oh iya, dia pakai turtleneck hitam ya. Turtleneck hitam, celana molosan gitu kan. Ya Allah, Steve Jobs anjir. Baru inget lagi gue. Ngomong-ngomong Profesor X, itu gue suka dia gaya gitu Pak. Gini, langsung gue call Pak. Berinding Pak pas gini. Gila, gini. Gini. Ternyata masih nempel ya gitu ya. Masih nempel Pak. Bagus Pak. Itu comeback Pak buat kita yang suka Profesor X dari dulu ya. Anjir kembali ternyata, tapi mati Pak. Jadi kalau abis ini teman-teman ngerasa kayak wah Profesor X kok gampang banget dibunuh mau ada gini nih. Lo coba tonton lagi gimana dia kewalahan menghadapi Jean Grey di The Last Stand. Ya, The Last Stand. Tuh, itu sudah kelihatan gimana kewalahannya seorang Profesor X menghadapi kekuatan kosmik sekuat Jean Grey. Gitu. Mati loh Pak Profesor X itu Pak, The Last Stand tuh. Mati, hancur Pak. Mati gitu. Ya. Tinggal abis ini Miss Marvel lagi ya. Aduh. Gimana Bella nih? Kita tunggu aja Ima Vela ini karena kan dia kan agak sedikit gemuk Pak. Jadi gue melihat ini cabi banget nih. Mentang-mentang ya bulan 6 itu musim libur sekolah ya. Jadi dikasihnya yang unyu-unyu gitu kan buat nemenin liburan gitu. Ya Allah. Unyu. Kita tunggu aja. Jangan sampai gini gitu. Pak. Jangan sampai story-nya tuh cringe kayak Hawkeye itu aja. Karena kan gue lihat ini kayak hampir sama kayak Hawkeye di mana fun ceria nih. Iya, keren sih. Kayak temanya tema holiday gitu anjir. Iya, itu masalahnya Pak. Ini holiday banget. Liburan banget itu. Tapi kalau mau dibikin berat juga mau gimana anjir, orang tokoh utamanya bocah. nanti ada yang ini kan, ada yang komen di YouTube-nya Mario kan. Bang, katanya 2 jam 40 menit, Bang. Sisanya mana gitu kan. Extended please gitu. Extended extended. Ini aja udah panjang. Palelo extended. Tapi ada orang yang mengatakan Pak di sini bahwa kita tuh ngobrol kayak gini tuh karena kita tuh adalah ahlinya. Loh, kita kan ngobrol secara para fans. Kita ngobrol sama para penggemar aja ya, kayak lu ngobrol sama tongkrongan lu aja, tapi banyak orang ngomong gitu Pak. Lu gak cocok sama ngobrol ini. Lu sok atas lu gitu-gitu ada Pak. Ya udah baca aja oh oke, gitu. Oh ini mau ngatain lagi, oke siap gitu. Aku mau ngatain lagi, ini siapa lagi gitu kan anaknya gitu kan. Atau balas aja, ya hahayu gitu dah tinggal. Kayak anak TikTok ya hayu gitu. Saya kan anak TikTok juga sebenarnya. Iya, kayak gitu aja responnya mah. Nanti satu, oke siap gitu. Yang kedua baik, yang ketiga ini siapa lagi gitu kan. Kenal kagak gitu. Untuk penutup podcast kali ini Pak, ini akan berakhir. Tapi gue mau tanya satu pertanyaan terakhir. Menurut kalian setelah Multiverse of Madness ini,
MCU akan ke depan seperti apa? Setelah kita udah tahu bahwa multiverse of madness akan menjadi madness, sampai ternyata tidak, kita mungkin gimana? Secara teori akan sangat madness, tapi kita tidak tahu eksekusinya Kevin 5G seperti apa. Kita lihat aja. Karena jawaban dia aja kadang kayak agak ngelantur aja kadang kalau ditanyain wartawan. Jadi agak susah. Nggak bisa melihat MCU itu sekarang udah nggak bisa kayak apa ya, melihat masa depan MCU ketika masih ada di fase 1. Iya, karena terlalu banyak kemungkinan. Iya, fase 1 kan perkenalan dulu, ya kan, kenalan dulu, salaman satu-satu gitu ya kan. P gitu. P keplak. Kalau dari ini Bang Putra nih gimana? Kalau gue sih melihatnya sih bakal ada pemetaan ya. Gimana? Setelah Multiverse of Madness ya, kayak nanti ada hero yang punya kekuatan kayak kosmik ada tempatnya gitu kan, yang berbau-bau ada mistis ada tempatnya, yang bau kayak mitologi ada tempatnya, dewa-dewa ada tempatnya, yang superhero yang down to earth, yang kayak emang konflik sehari-harinya tuh relate dengan kehidupan banyak orang, sosialnya yang sosial banget gitu kan, nanti ada juga tempatnya kayak gitu sih. Nah, kalau untuk abis dari Multiverse of Madness ini kayaknya sih untuk dari dunia magician gitu kan, hal yang berbau magis kayak ini aja kita nggak tahu Scarlet Witch nanti apakah memang beneran habis di sini atau justru malah ada yang menyelamatkan setelah runtuhan di Multiverse of Madness ini gitu kan? Ada tuh. Tahu nih. Rumornya mau dibikin movie juga. Series Pak, katanya Pak, Series. Wanda series. Scarlet Witch. Kan udah WandaVision. Scarlet Witch solo series. Solo series. Gitu ya. Iya, karena kan WandaVision kan nggak mau dibuat sequel. Kan udah berakhir situ Pak ya. Makanya mereka akan buat Scarlet Witch solo series. Disney Plus. Oh, Mephisto sih pasti yang nyelamatin, yakin bro. Mephisto sih. Cahayanya merah lagi anjir. Oh, iya merah kan. Oh iya. Mephisto. Terus di adegannya dia turun gitu kan. Kamu ada di golonganku gitu. Aku merasakan kekuatanmu berbeda dari penyihir yang lainnya gitu. Kamu sangat rapuh, terus diangkat kayak gini kan, kayak ngangkat apa orang yang pingsan gitu. Kau akan kubawa menjadi penyihir yang lebih kejam lagi saat terbang. Anjay. Dajjal. Iya. Gue curiga dari situ. Kayaknya kedepannya Marvel bakal lebih berani lagi nggak sih? Sekarang kan PG-13 aja dia udah berani kayak begitu ya nggak sih? Ya. Kedepannya lagi kan yang gue lihat ya, kayaknya project MCU yang paling deket aja deh. Kayaknya yang berhubungan dengan magis nggak sih? Magician, entah itu Agatha, entah itu gue pernah dapat rumor juga katanya kan Ghost Rider emang lagi dalam tahap ini kan, tahap pengembangan, baru tahap pengembangan. Terus udah ada Moon Knight juga, Doctor Strange sudah punya mata ketiga. Kayaknya awalnya tuh kayaknya pengen dibikin Midnight Suns dulu deh, kayaknya mau dibikin dunia Midnight Suns sama dunia perdukun-dukunannya dulu. Mungkin karena kayaknya kalau gue lihat-lihat ya, cara memperkenalkan multiverse itu tuh jauh lebih gampang lewat magician ataupun lewat perdukun-dukunan ini menurut gua. Karena kayak ya udah Chavez punya kekuatan, ya udah tinggal jelasin gue bisa travel multiverse gitu. Kalau misalkan digambarkannya secara ilmiah lagi, mungkin digambarkannya secara pelan-pelan, nggak dibikin jor-jorin. Kalau lu perhatikan dari kemarin kita kayak dijor-jorin kan, entah itu di Loki kan jatuhnya antara percampuran teknologi sama magician nggak sih? Iya sih. Terus WandaVision, terus juga sekarang Moon Knight, ya kan? Terus sekarang dijor lagi Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi menurut gue kayaknya mereka akan fokus ke magician, dan bentar lagi ada Thor Love and Thunder, magician lagi kan? Ya kan? Entah itu sihir, entah itu apa ya, pokoknya dewa-dewa. Iya, dewa-dewa lah pokoknya kayak gitu. Nah, nanti mungkin setelah kita udah tahu nih konsepnya, karena paling gampang menjelaskannya itu mungkin karena magician itu ya udah lu buang akal sehat lu. Yang penting gue udah ngejelasin nih konsep multiverse tuh kayak gini lewat sistem kayak gini. Nanti konsep ilmiahnya itu dijelasin di Quantumania. Cocok. Kan Endgame kan kayak gitu kan, time travelnya pakai pakai ilmiah kuantum. Nah begitu juga sama, cuman bedanya kalau Endgame langsung patah, langsung dikasih tahu nih kita time travel, mumpung ada Scott Lang baru keluar 5 tahun gitu kan. Nah sedangkan kalau ini mereka mungkin belajar dari kesalahannya. Gue jelasin dulu nih lebih baik,
karena multiverse jauh lebih ribet daripada paradox time travel. Iya. Iya, jadi gue ceritain dulu nih, pakai media yang emang orang kalau nonton film itu yang ngebuang akal sehat ya, satu-satunya cara ya dengan nyajiin magician terus sampai akhirnya orang udah pada ngerti nih multiverse tuh kayak gini, apa namanya, sistem absolute waktu tuh kayak gini sampai iya what if juga ya kan, what if juga sama kan kayak gitu, lu buang akal sehat lu aja. Nah nanti ketika lu udah pada ngerti semua nih, penontonnya nih udah keserok semua penontonnya, pecahnya di Quantumania nanti dikenalin lah tuh villainnya. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau untuk Secret Wars kayaknya belum sih, ya nggak sih? Memang belum akan waktu. Kayak masih sampai 3 tahun 4 tahun ke depan sih kayaknya, soalnya masih banyak film solo. Fantastic Four aja belum dibikin kok. Yes. Blade juga masih dalam produksi Pak. Blade masih dalam syuting kan? Karena kan mereka harus kubu-kubuin dulu nggak sih? Iya, makanya tadi gue bilang itu benar bakal kata Putra. mapping floor-nya tadi bakal bakal dipetain dulu. Habis ini bakal kita petain nih, magician kita petain, tentang dewa mitologi kita petain, yang down to earth yang kayak ke sosial banget kita petain kayak gitu-gitu. Dan nanti titik ngumpul kita bakal bikin titik ngumpulnya nanti kayaknya ada di Secret Wars gitu. Tapi memang tahapnya masih lama, tapi floor ininya tatanannya di papan tulis gitu kan. Alurnya gini nih kayak gitu. Oke. Kalau dari gua sih untuk prediksinya ke depan ya sama kayak Rehan tadi. Kayaknya untuk Secret Wars kayaknya masih lama sih Pak. Karena kan kita masih ada project yang masih produksi. Contoh Blade, syuting sekarang Blade lagi syuting. Terus X-Men. X-Men kapan ya X-Men? Iya, X-Men tuh masih bingung gua tuh itu gimana caranya dia ngintroduce. Apakah tiba-tiba ya udah munculin aja jorok kayak Spider-Man? Spider-Man bisa kok. Tiba-tiba langsung Queens. Nah bisa itu. Gimana X-Men kayak sama sih Pak dengan Spider-Man sih, mungkin kayak gitu sih. Jadi nggak jadi awal gitu aja karena orang udah tahu X-Men konsepnya seperti apa kan, udah tahu kan Pak, jadi nggak perlu jangan dari awal. Itu aja mengenai podcast Multiverse of Madness ya. Ini udah malam juga ya, jadi kita akan tutup podcast di sini. So thank you banget buat Bang Putra, Bang Rehan dari Multiverse, dan juga Bang Ganos nih. Oke, thank you juga buat kalian yang nonton Multiverse Madness podcast ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian diskusi, tulis aja di kolom komen di bawah ya, dan mungkin kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini Pak. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Preven Putra, Instagramnya ada link bawah ini, juga TikToknya Pak ya. Dan juga follow juga TikToknya Bang Ganos, dan juga Gamer nih ya. Ini kalau lu pengen kalau seorang gamer ya, dan lu pengen tahu preferensi game seperti apa, terutama DC, Gamer. Tapi ntar game-game DC sama Marvel gue taruh di Kramax kayaknya. Oh gitu. Gue bikin video buat Bang Eka. Alright. Notice ya, ini adalah berita eksklusif buat kalian, buat para universe-nya Kramax ya gitu. Iya. Serius gue. Oke, thank you Bang Anas, dan juga jangan lupa untuk subscribe Clip on X Universe. Tolong Disney undang saya screening nggak apa-apa. Ya, undang aja. Saya nggak akan roasting kok. Saya nggak akan roasting. Asalkan bagus filmnya. Mohon maaf nih. Hah? Disney-nya. Disney-nya. Gitu. Oke, itu aja mengenai video kali ini Pak. Sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo.